anggap dari awal, bilang dari awal itu beda. Iya beda, maksudnya tuh pertanyaan saya Pribadi tuh bukan berbeda, jelas. Ini iya catat Bu ya, berpisah jangan nggak? nanya lagi Nggak nih. berpisah Saya nggak Pak marah ketika nanti dia sama ibunya. main-main Pak, ketika dia main-main Pak, dia main-main dijadikan kesayangannya Pak, itu dia berbeda nggak Pak? Maksudnya berpisah kayak saya sama anak saya nggak? Soalnya Iya, kan firman itu pisah kan seperti keluar dari itu, Bapak pisahnya katanya. seperti ibu sama anak ibu. Udah. Oke, berarti saya bermain-main dengan firman saya gitu, kira-kira kayak gitu ya Pak ya? Makanya saya bilang tadi firman itu yang gimana ibu maksud? Ibu maksud Ya, lisan, firman itu kan lisan kan? bukan Pak, firman itu bahasa Persia Pak, farman Pak, yang artinya keputusan dan dekrit. Jadi saya dengan keputusan saya Justru main-main gitu. makanya dalam konteks Yohanes harus ingat latar belakangnya ada. Firman disebut itu logos. Yang logos itu pribadi, bukan lisannya Bapak, bukan lisannya Bapak. Kalau bahasa Inggrisnya word Pak, word. Iya. Mau apapun dibilang itu, tapi sejarah penulisan si Yohanes itu harus juga nggak boleh dilepaskan kan. Jadi saya kasih contoh tadi, seorang raja kalau menyampaikan maklumannya, dia utus seseorang. Sudah, seseorang itu yang membacakan makluman itu yang disebut logos. Jadi terakhir ya Pak, terakhir aja lah karena ini kan sudah malam, teman-teman juga banyak di sini yang merespon Pak Logos. Ya, kan Bapak mau menginjili saya, lalu Bapak menyatakan kepada saya kemarin pertemuan kita dengan baik, Bapak katakan yang saya gugat dari Bapak adalah Bapak bilang Bapak itu pensiun, anak yang bertahta. Tapi ketika dibaca di dalam kitab apa namanya tadi, kitab 1 Korintus tadi bahwa anak sendiri menaklukkan dirinya di bawah Bapak. Nah, dengar dulu, itu kisah itu Paulus menceritakan kronologis yang kuceritakan ini, sejarahnya Yesus ini loh. Tapi katanya ketika dibangkitkan dia menaklukkan dirinya. Kok Bapak cerita itu sebelum dia jadi manusia? Dengar dulu, ini Paulus dengar ya. Paulus menceritakan kisah Yesus itu dia menaklukkan diri, artinya dia takluk, artinya taat kepada Bapa. Dalam ketaatan itu menjadi manusia. Itulah yang menjadi manusia. Dari awal dia taat ya Pak ya. Dari awal dia udah taat ya. Makanya karena ketaatannya lah Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Kalau Matius, apa itu? Nama segala nama? Ya penguasa lah. Pada zaman dulu kalau ada seorang nama kaisar disebut, semua akan takluk. Udah. Tapi dia dipanggil penguasa. Hah? Enggak, ini saya luruskan Bapak ini loh. Soalnya saya baca Bible dengan penuh Roh Kudus. Bapak bilang enggak. Ibu bukan Roh Kudus itu. Iya. Ya, enggak apa-apa lah. Saya dibilang Roh Kudus, penting saya enggak kudisan kan. Karena Bapak, Ibu mengaku. Jadi Bapak bilang punya Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak pernah menghujat Yesus, pasti menerima Yesus sebagai Tuhan terus. Saya mana pernah menghujat Nabi Isa alaihissalam. Saya mencintai Isa. Jangan. Isa dan Yesus beda ya. Jangan disamakan. Siapa bilang beda, Pak? Beda. Isa itu enggak naik, bukan mati. Bagi Anda dia enggak mati. Jangan pindah dulu. Ibu yang apa kan? Makanya saya jadi gini, Isa dan Yesus beda ya. Jangan dikaitkan. Saya kembalikan ke poin awal. Pertama saya minta diinjili oleh Bapak sesuai dengan Alkitab Bapak. Bapak bilang Bapak itu nanti pensiun, anaklah yang berkuasa. Ternyata ada dalil bahwa setelah semua ditaklukkan di kaki Kristus, setelah semua ditaklukkan di kaki Kristus, maka sang anak menaklukkan dirinya di bawah Bapak agar Allah menjadi satu dalam semua. Itu kata Bapak. Petrus menceritakan kejadian itu sebelum Yesus ada. Tadi sebelumnya Bapak bilang setuju dengan saya bahwa itu setelah Yesus mati dan bangkit. Jadi Bapak sendiri menjelaskan dalam durasi berapa menit ini udah beda-beda jawaban Bapak. Betul. Tadi 1 Korintus berapa? Saya ulangi dulu. Aduh, saya ulang lagi. 1 Korintus 15:28. Sementara Bapak sendiri itu. 28 ya. Ya. Itu kontradiksi dengan perkataan sendiri. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu supaya Allah menjadi semua. Ini bro, saya ingatkan ini nanti terakhir. Terakhir kan? Terakhir. Berarti Bapak salah kemarin. Sebentar, bisa jelaskan dulu, tenang. Itu. Kalau sekarang ini Yesus yang berkuasa, sudah. Di akhirnya semangat banget sih Pak Logos. Oh iya, ini saya ketemu nih, ini luar biasa nih. Jadi senang banget bisa penjelasan nih. Ya. Ini bicara tentang nanti gitu loh.
setelah semua kan takluk nih. Kan konsepnya sekarang, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, di bawahnya. Yang sekarang ini kan sudah ditaklukkan semuanya di bawah kaki Yesus. Makanya berkata kepada Pak? Nggak ada Yesus. Semua ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Cuman orang Kristen aja ngaku ditaklukkan di bawah Yesus, Pak. Nggak ada. Gini. Ini perkataan Yesus. Makanya sekarang mau ada percaya tidak, terserah. Kan Anda memberi penjelasan. Kalau mau percaya atau tidak, terserah. Ya lanjut Pak, lanjut ke poinnya aja. Terus yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, yaitu Yesus, supaya Allah menjadi semua di dalam segala semua. Nanti terakhir, bro. Terakhir itu kapan, Pak? Itu. Akhir zaman saya nggak tahu kapan. Akhir zaman ya. Nggak tahu kapan. Karena Yesus mengatakan tidak tahu dia waktu di bumi ya. Hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Berarti dia nggak sempurna seperti Bapa. Ketika dia jadi manusia, namanya sudah jadi manusia. Loh, katanya dia pribadinya itu yang sempurna seperti Bapa jadi manusia itu, makanya dia layak dari korban. Kayak mana sebenarnya ini, Pak? Aduh, susahnya ngomong sama ibu ini memang ya. Nah, dia kan pribadi yang sempurna. Sudah. Makanya cocok jadi korban kan? Dengar. Waktu diciptakan dia kan roh. Dia di alam roh sana diciptakan. Jadi dia nggak ada wujud nih. Tapi punya otoritas. Tetapi ketika dia menjadi manusia. Jadi dua yang punya otoritas gitu. Dia kan punya otoritas namanya, bukan dibilang dia yang berkuasa atas batu di alam roh. Lalu Yesaya 469 itu kayak mana, Pak? Apa lagi? Kemana-mana larinya semua ini. Loh, Bapak ini menentang kitab Bapak terus. Saya kan Yesaya Pak nama, ayo. Yesaya Pak nama berapa tadi? 469. Sama Yesaya 53 ayat 10. Bapak baca 2 ayat itu, Pak. Yesaya 42 ayat 24. Ya, Bapak baca itu. Aduh, ini bahaya ini kalau Tuhan menciptakan langit ini Allah yang dahulu sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada Allah yang lain, akulah dan tidak ada yang seperti aku. Terus masalahnya apa nih? Kata Bapak tadi dia sempurna seperti Bapak sebelum semuanya ada. Itu dia sebelum diciptakan. Kayak mana ini, Pak? Iya memang. Lah katanya terus Bapak menentang perkataan Tuhan Bani Israel yang mengatakan hanya akulah satu-satunya Allah. Emang yang menyatakan ini kepada Israel siapa? Ya Tuhan Bani Israel lah, Pak. Siapa? Ya Tuhan Bani Israel, mana saya tahu siapa? Kan Bapak percaya kalau Tuhan Bani Israel ada itu orang Israel. Iya, terus memang kita bukan Tuhan Israel. Enggak, kita enggak bahas itu, kita bahas. Ya saya ngopi dulu lah. Itu bicara sama orang Israel. Udah, di situ konteks Allah bagi Israel itu enggak tanda kutip ya. Mereka enggak bisa mengenal secara real. Sudah. Itu ada Israel. Pak, jangan gitulah Pak. Ada mereka mengenal secara real. Ibrahim Bapak sama Tuhan Bapak, Yakub berantem sama Tuhan Bapak. Gimana Bapak ini secara real enggak pula? Itu konteksnya lain. Saya nggak mau menafsir yang itu ya. Saya nggak mau menafsir itu karena sekali lagi kisah-kisah yang ada di Perjanjian Lama itu bukan bagian kami, tapi bisa dipelajari. Bukan bagian Bapak, berarti Bapak cuma mencaplok terus ngaku-ngaku gitu. Loh, kok mencaplok? Apa bedanya? Katanya bukan punya Bapak. Ada Taurat, ada Injil. Oh iya, kami percaya. Gini. Sekali lagi, saya luruskan dulu, Pak Logos. Luruskan dulu, Bang Andi. Pak Logos itu tidak percaya lagi Perjanjian Lama. Cuma dijadiin referensi saja. Ya tetap aja yang terjadi di situ adalah Allah itu mengatakan dirinya satu-satunya Allah, tapi Pak Logos mengatakan Yesus itu sudah ada, berdua punya otoritas. Itu loh harus dicatat ya. Kata Pak Logos, Yesus itu yang bermain-main seperti saya dengan anak saya. Kenapa saya bilang punya otoritas? Oke, kita gini aja, kan ada dalilnya. Yohanes 1 ayat 3. Udah. Yohanes 1 ayat 3. Pak, berapa menit setelah Bapak bicara, Bapak mengkontradiksikan pernyataan Bapak loh. Bapak nggak sadar kayaknya. Mungkin orang di sini lah yang mendengar. Gimana? Kan sudah saya bilang bolak-balik sama klien. Kalau Perjalanan Lama itu jujur, saya sebenarnya nggak suka menggalinya, itu nggak suka karena jelang itu nggak ranah saya gitu. Karena itu nggak ranah sebenarnya orang Kristen, tapi bisa dipelajari. Bukan ranah orang Kristen, terkait dengan Yesus. Nubuatan tentang Yesus ada di sana. Lah, kemah itu enak Bapak. Orang Yahudi lah. Orang Yahudi mengimani Perjanjian Lama namanya itu, Pak. Gimana? Berarti Bapak mengimani Perjanjian Lama, katanya kemarin. Nubuatan tentang Yesus, tapi kalau perkataan Allah di sini secara khusus bagi Israel. Oh, berarti pilih-pilih gitu mengimani. Ya, sekarang kan yang berkaitan dengan, karena gini, kami harus imani itu Perjanjian Baru, perkataan Yesus.
Logos sudah mentok. Secara khusus perkataan Yesus setelah dia bangkit. Mentok. Udahlah kalau gitu. Intinya gini loh, Mbak Rifa. Benar. Ya. Saya ini. Bentar. Intinya Pak Logos itu percaya bahwa ciptaan bisa jadi sang pencipta. Intinya dari situ. Iya. Karena kemarin Pak Logos mengatakan Tuhan itu pensiun. Gini ya, gini. Sedikit saya mau nyambar ke perjanjian lama ya, tapi nggak usah di dalam karena mengingat kata tadi Yesus dijadikan Tuhan ya dalam konteks itu ya. Karena Musa pun di dalam Alkitab perjanjian lama itu diangkat menjadi Allah. Betul. Roh Samuel juga loh Pak. Roh Samuel itu juga Elohim. Itu roh itu kan beda, bukan roh Samuel, roh yang mana Samuel. Kan Yesus kan roh juga Pak sebelumnya. Gimana Bapak ini? Iya, maksudnya gini. Roh Samuel disembah loh Pak sama Saul Pak. Semua kita kan sebenarnya kan roh kita ini. Iya. Berarti sama lah kita kayak Yesus ya Pak ya. Cuma rohnya kecil-kecil gitu loh. Kalau Bu Rifa udah capek, biar saya mempermudah deh. Enggak, saya mau sedikit aja dengan terakhir nih. Terakhir silakan Pak Logos Injili saya untuk terakhir. Nanti saya akan merunut kembali penjelasan Pak Logos kepada saya. Ya, mana tahu saya malam ini kan dibaptis. Kalau nggak jadi ya bukan berarti Pak Logos tidak berhasil. Berarti Pak Logos adalah terang yang menyamar setan yang menyamar jadi terang karena ajarannya nggak sesuai Alkitabiah gitu loh. Loh, karena ada kok kitab kok. Perjanjian baru semua ada catatannya di situ. Dari mana? Lah tadi aja kan saya udah tunjukin dalilnya. Saya kan udah tunjukin dalilnya. Dalilnya pun kok ngambil perjanjian lama nih. Ngapain saya bilang? Kan tadi itu Korintus kan Pak. Ya Korintus itu kan saya jelaskan tadi. Itu bicara tentang nanti di akhir zaman. Baru semua nanti dikembalikan kepada Bapa. Makanya saya bilang untuk saat ini, dengar dulu, untuk saat ini Yesus yang berkuasa, karena Yesus yang berkata, bukan saya yang berkata. Saya mengulangi perkataan Yesus Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Hari ini Yesus yang bekerja lewat Roh Kudusnya. Sudah. Nanti di akhir zaman baru semua itu dikembalikan kepada Bapa. Makanya semua di dalam Allah semuanya. Selesai. Oke, makasih. Ini gimana sih kadang jadi Tuhan? Itu ada perwakilan. Udah lah, oke. Oke, saya closing Bang Handi. Nggak enak rasanya kalau saya closing. Terima kasih sama Pak Logos yang sudah Pak Logos Injili saya, tapi mohon maaf saya masih pakai akal sehat. Karena begini, Pak Logos bilang nanti waktu semuanya Yesus itu dibangkitkan, yang berkuasa adalah Yesus Bapa pensiun. Tapi tadi Pak Logos baru bilang segala sesuatunya di dalam Allah, bahkan anak merendahkan dirinya dirinya buat Bapak. Jadi saya bingung mau percaya Bapak atau kitab Bapak. Ya sudahlah, terima kasih. Makasih. Oke, lanjut. Saya nanti Bu Rifa. Pak Logos. Sebentar Pak Haji, Ibu Rifa percaya sama saya. Saya permudah nih ya. Saya permudah. Pak Logos kita runut dari bawah apa dari atas nih? Dari bawah lah, biar enak dari awal gitu ya. Biar enak. Dari awal. Baik. Sebelum dunia diciptakan, ada kan pencipta tuh. Pak Logos ya. Sebelum dunia surga dan bumi lah diciptakan ya. Iya. Yang pencipta siapa tuh? Yesus, kalau Yohanes 1 ayat 3. Yesus. Oke, Yesus yang pencipta. Berarti yang mencipta adalah Yesus, bukan Bapak yang mencipta ya? Ya, itu bukan Yesus. Bentar. Bukan Yesus. Ya. Yesaya 42 ayat 24. Bukan Yesus. Ya, kalau Anda mengutip perjanjian lama silakan. Saya kan konteks saya bilang saya imani perjanjian baru. Oke. Jadi begini Pak Logos, bentar. Menurut perjanjian lama sang pencipta adalah Allah itu sendiri. Menurut perjanjian baru sang pencipta adalah Yesus. Kontradiksi, lanjut. Iya, baik. Jadi gini, Pak Logos ini kita nggak boleh maksakan juga dia. Biarlah berbeda sama yang lain kan gitu. Jadi kita runut ya Pak Logos, artinya Yesus itu yang menciptakan yang mula-mula, bukan Bapak ya Pak Logos ya? Ya, menciptakan surga dan bumi lah. Iya, oke, baik. Jadi Bapak segala itu, semuanya ya. Ya, segala semua. Nah, Yesus kerja sendiri apa berdua sama Bapak? Kan gini. Dia enggak dijawab pendek-pendek aja, Pak. Dia berdua apa Yesus sendiri? Ya gimana? Karena gini agak susah nanti kalau Anda menjawab berdua bisa sendiri. Karena gini, Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Dengar dulu. Ya, oke. Bapak yang memerintahkan itu
dan Yesus yang mengerjakannya. Artinya eksekutornya itu Yesus. Oh, jadi pimperonya adalah Bapak, terus kemudian kontraktornya adalah Yesus gitu ya? Nah, itu dia. Yang mengerjakan, saya nggak mau membuat istilah-istilah seperti itu. Nanti Anda buat jadi ledekan, nggak enak. Dana jangan ledek, enggak. Maksudnya analogi dipermudah, Pak. Artinya Bapak yang merancang, Bapak yang membuat denanya, Yesus yang mengeksekusi, betul ya Pak ya? Enggak, penting Yesus, kalau menurut saya enggak harus begitu kali ya. Yang penting Bapak suruh dan Yesus kerjakan. Karena Yesus di situ juga punya kuasa. Saya konsultannya gitu. Bapak konsultan Yesus. Enggak usah dibuat istilah-istilah itu, enggak usah. Bapak suruh, Yesus kerjakan, selesai. Jangan nama-nama yang lain. Jadi Bapak menyuruh Yesus, Yesus ciptakan alam semesta sesuai perintahku. Kan gitu ya Pak? Ya. Oke, baik. Terus kemudian Yesuslah yang ciptakan semuanya itu atas perintah Bapak. Kira-kira kalau kita buat ayat baru nih. Yohanes 1:3 ya. Iya, boleh. Kalau kita enggak Pak, kalau kita mempermudah orang-orang di luar. Enggak, saya cuma buat analogi. Kalau bisa saya buat analogi. Siapa tahu Anda mau setuju dengan ayat baru saya. Kira-kira redaksi bahasanya kayak gini. Hai Yesus, kata Bapak, kuperintahkan kau membuat atau menciptakan alam semesta ini. Silakan laksanakan sekarang juga. Kira-kira begitu ya Pak, redaksinya ya. Saya kurang tahu lah kalau begitu kira-kira. Yang pasti Dia yang menciptakan surga dan bumi, segala sesuatu. Oke, atas perintah Bapak. Baik, kita turun dikit. Oke, ini deal ya Pak. Bapak perintah Yesus menciptakan alam semesta. Kita turunkan satu tingkat di bawahnya. Kita runut nih Pak satu-satu. Nah, setelah turun satu tingkat, sesudah alam semesta diciptakan, tentu penciptaan lagi Adam dan Hawa, manusia pertama. Betul toh? Ya. Oke. Nah, yang menciptakan Adam dan Hawa ini apakah perintah Bapak ke Yesus? Atau Bapak yang ciptakan? Atau Yesus mengambil diskresi sendiri? Gimana tuh Pak? Gini aja bro. Jangan berdalih-dalih. Yang penting Yohanes 1:3. Segala sesuatu, ingat ya, Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, kenapa? Jelas. Dengar dulu bro. Oke, tanpa Dia di garis bawahi, di blok, garis miring, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Baik. Dari segala yang telah artinya dijadikan. Oke, nggak usah ditanya lagi nih. Oke, artinya. Oke, iya, paham. Artinya adalah segala sesuatu dijadikan oleh Yesus atas perintah Bapa. Begitu dong? Iya, kayak gitu. Oke. Termasuk penciptaan Adam dan Hawa dijadikan oleh Yesus atas perintah Bapa. Deal? Deal. Terus jangan ketawa Tasuki. Aduh. Terus kemudian setelah Adam dan Hawa diciptakan di muka bumi, apakah keturunan Adam dan Hawa ini termasuk diciptakan atau hanya beranak cucu? Oh, yang diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Anak-anaknya ya yang ciptakannya ya si Adam dan Hawa lewat kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Makanya Allah kita itu luar biasa. Kenapa? Dia menciptakan sebuah pribadi yang bisa menciptakan juga. Dan seterusnya sampai sekarang. Baik. Anak Adam dan Hawa itu bukan ciptaan tapi diciptakan sendiri oleh Adam dan Hawa gitu ya. Iya, maka dia bilang serupa pada gambar Adam, ya. Oke. Terus yang memberi roh kehidupan kepada anak dan Hawa siapa, Pak? Kan sudah saya bilang tadi. Yesus dalam hal ini. Yesus atau Bapak? Yesus lah yang menciptakan. Ya. Jadi yang memberi ya. Dengar dulu. Kita runut Pak sampai. Iya, saya jelaskan nih. Ketika Yesus menciptakan dan Hawa, Dia itu perfect sebagai manusia, sempurna. Kesempurnaan itu bisa dilihat juga lewat fasilitas-fasilitas yang dilengkapi Tuhan ke dalam diri Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa baik. Dengar dulu, bisa juga menciptakan
manusia-manusia yang baru yang hidup, yang memiliki kehidupan. Itulah kalau laki-laki sperma, kalau perempuan sel telur. Oke, kita langsung ke Bunda Maria. Ya. Nah, ini Bunda Maria yang ciptakan Adam dan Hawa apa Yesus? Ya bapaknya lah, bro. Bapaknya si Maria. Siapa bapaknya? Bunda Maria. Iya, bapaknya. Yang memberi, bapaknya si Maria secara fisik. Oke, baik. Yang memberi roh kehidupan kepada Bunda Maria siapa? Kan sudah saya bilang dari awal tadi, si Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya mengikuti itu. Role game-nya itu ada. Apakah ada campur tangan Yesus menentukan hidup matinya seseorang gitu? Di mana? Maksud saya kan manusia kan hidup nih. Terus kadang manusia mati nih. Namanya ajal kan nggak ada yang tahu nih. Nah, yang menentukan ini semua siapa? Yesus atau perintah Bapak? Yang di dalam Yesus, yang percaya kepada Yesus, dia yang menentukan. Di luar itu dibiarkan. Baik. Artinya adalah Yesus pula yang menentukan hidup matinya ibu kandungnya. Kan betul gitu loh, Pak? Ya. Oke, sip. Jangan ada yang ketawa. Terus kemudian setelah Yesus menentukan ini semua, nah sekarang menjadi ada problem dikit. Kita turunkan lagi. Yang menjadi penanggung jawab atas hamilnya Bunda Maria itu siapa, Pak? Ya, ini kan pekerjaan Roh Kudus, bro. Jadi pekerjaan Roh Kudus. Ini artinya, Roh Kudus itu kan kuasa Allah yang tak terbatas. Jadi kehamilan si Maria jangan dipikir kotor ya, jangan pikir negatif, jangan pikiran yang seks ya. Kotor, jangan ya. Enggak boleh. Jadi Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya si Maria. Makanya anak yang kamu kandung itu dari Roh Kudus. Baik. Ini Roh Kudus bekerja dalam diri Bunda Maria supaya Bunda Maria hamil ini, dia bekerja sendiri atau instruksi dari Yesus atau instruksi dari Bapak atau seperti apa kira-kira cara kerjanya? Kan gini, dari awal kan sudah rencana Bapak, berarti Bapak terlibat semua di situ. Baik. Kan gini, Yesus itu sekarang terlibat sudah apa enggak? Enggak gini, dia Pak. sudah jadi dia jadi manusia gitu dalam bentuk rohnya itu masuk ke dalam istilahnya rahim Maria dan dibatasi oleh tubuh janin gitu lebih langsung. Jadi saya permudah formulasi bahasanya, artinya Bapak perintahkan Yesus atau Bapak perintahkan Roh Kudus, Anda masuk ke rahim Bunda Maria Yesus bersama Roh Kudus supaya Bunda Maria hamil. Kira-kira gitu bahasa mudahnya, Pak. Gini. Sekali lagi Roh Kudus kan kuasa yang nggak bisa dibatasi. Kita nggak tahu persis apakah Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya itu atau dia bekerja di luar rahim, karena nggak bisa kita batasi. Yang pasti kehamilan Maria itu Bunda karena Maria, campur tangan Roh Kudus. Campur tangan Roh Kudus. Artinya campur tangan Roh Kudus atas perintah Bapa, bekerja sama dengan Yesus. Ya, sekaligus Yesus diantar oleh Roh Kudus masuk ke rahim Maria. Kan begitu, Pak, bahasanya ya? Saya kurang tahu persis kalau ceritanya begitu. Yang pasti Yesus itu gimana? Saya permudah loh, Pak, ini bahasa. Saya permudah mulai struktur penciptaan alam semesta, Adam dan keturunannya. Saya permudah biar itu kita semua di sini tercerahkan gitu ya. Sekali lagi saya ulang, Bapak perintah Roh Kudus antar Yesus masuk ke rahim Bunda Maria, akhirnya Bunda Maria hamil. Gini bro, nggak bisa, nggak ada ceritanya seperti itu. Nanti jadi dipleset-plesetkan tuh. Kita nggak tahu gimana kronologisnya yang pasti. Nggak gini, nanti teman-teman kalian ini, teman-teman di grup ini nanti jadi seperti mengejek-ngejek tanda kutip ya. Ini nggak usah. Jangan dibahas seperti itu. Nggak boleh. Nggak bisa, karena gini. Kita nggak tahu kronologisnya gimana. Saya nggak mau ngarang-ngarang. Karena saya nanti bisa boleh jadi salah di mata Tuhan. Yang pasti kalau begitu
Kalau begitu Pak Logos, kita cek fakta aja. Kita cek fakta langsung, karena Anda nggak mau membahas ini. Tapi kronologisnya kita semua tahu lah dengan ayatnya. Kita cek fakta langsung. Yang dikandung Bunda Maria itu Roh Kudus apa Yesus? Ya, cek fakta ya. Di mana? Cek fakta. Cek fakta dalam kandungan Bunda Maria itu. Yang dikandung Yesus atau Roh Kudus? Atau dua-duanya? Cek fakta, Pak. Maksudnya gimana nih? Yang dikandung Bunda Maria apa sih, Pak? Permudah ini. Yesus. Yesus. Yang Yesus datang. Artinya Yesus masuk ke rahim. Artinya Yesus masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Ya. Bunda Maria mengandung Yesus. Gitu kan, ya Pak. Atas suruhan Bapak. Diantar oleh Roh Kudus. Kan gitu, Pak. Kita nggak tahu penting Yesus. Ya, kaitannya di sana semua itu. Iya. Iya, mudah banget kalau sama Andi, Pak. Tenang gitu. Jadi nggak perlu. Kita baca aja yuk ayatnya yuk. Jangan nanti ngarang-ngarang kita nanti report yuk. Jadi iya benar. Gitu. Oke, singkat ayatnya gini ya. Roh Kudus datang atau Gabriel datang menemui Bunda Maria. Bunda Maria, nanti kamu akan hamil kan gitu. Bunda Maria menjawab, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku ini perawan nggak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Iya. Kan gitu soal jawabnya, Pak. Iya. Tapi Roh Kudus meyakinkan Bunda Maria, nggak ada masalah Bunda Maria. Kamu nggak perlu disentuh berhubungan seksual dengan laki-laki lain. Karena perintah Bapak, ini Yesus saya antar masuk ke rahimmu. Kamu santai aja, kamu pasti hamil. Kata Bunda Maria, no persoalan kalau Bapak yang menghendaki begitu. Itu kan bahasa mudanya, Pak. Setuju ya? Iya. Nah itu. Nah, terus kemudian setelah hamil, Yesus 9 bulan ada di dalam. Nah, kita tarik lagi naik ke atas. Ini Bapak kan ditinggal oleh Yesus, Pak. Bapak di surga, Yesus masuk rahim. Kan gitu. Gini, Bro. Pertanyaannya adalah waktu Yesus dalam kandungan yang menjaga atau mengendalikan seluruh alam semesta ini, Yesus atau Bapak atau kerjasama, Pak? Nah, ini yang perlu dijawab. Silakan, gini, Pak. Bro, gini. Waktu penciptaan semua itu sistemnya sudah dibuat semua itu. Jadi nggak ibaratnya nggak harus dikendalikan seperti Anda itu sedang memainkan apa ya? Kalau kami di Batak ini, tahu dengar dulu si gali-gali, tahu si gali-gali? Pernah dengar? Patung yang digerak-gerakkan dengan tali dari belakang gitu, dikendalikan begitu. Itu bukan begitu. Yang bisa mosir itu. Paham. Alam semesta ini sudah waktu diciptakan semua sempurna, artinya sudah terancang semua itu loh. Oke, baik. Sudah paham. Artinya adalah waktu Bapak menyuruh Yesus menciptakan alam semesta, setelah jadi itu nggak perlu dijaga lagi karena terkontrol oleh sistem. Ya, jadi terkontrol oleh sistemnya gitu ya. Jadi Bapak dan Yesus sudah lepas tangan. Hai alam semesta, aku ciptakan kau. Kuperintahkan Yesus, jadilah kau, kutinggalkan kau, karena saya ciptakan kau bersamaan dengan sistem di situ. Dan sistem itu nggak mungkin salah. Dan terkendali selama-lamanya. Gitu ya Pak ya? Nggak selama-lamanya. Nanti kan akan dilenyapkan semuanya. Ya suatu saat nanti sistemnya rusak, kiamat. Kan gitu ya Pak? Sampai batas waktunya mungkin. Iya, batas waktu. Sistemnya rusak, terjadi sistemnya rusak. Sistemnya ini lah nanti yang rusak ini hancur semua. Sistem rusak bengkel turun, ayo terus. Ya, masukkan bengkel tadi itu. Oke, terus kemudian dalam setelah Pak Utasugi jangan ketawa, aku pengen minum nih haus. Ren, sebentar Pak. Setelah dalam kandungan, Yesus di dalam 9 bulan, jadi tetap sistem berjalan, lahirlah Yesus ke muka bumi toh Pak? Ya. Kalau 10 hari. 9 bulan 10 hari, ada teman saya kasih bonus, nggak apa-apa toh. Soalnya juga nggak ada tertulis. Nah ini proses Yesus di bumi ini Pak sebagai apa Pak? Selama dia hadir di bumi itu kerjanya apa sih Yesus Pak? Bisa diterangkan nggak Pak? Sesuai Pak logo saja. Tahu manusia kah? Tahu manusia? Tahu Pak, saya manusia Pak. Kita kan bisa.
Air minum, Rey. Air minum. Kasih minum Pak, Bapak dulu, Rey. Kasih minum. Kasih minum. Ini dulu. Panjang ini ceritanya. Gini. Dia kan jadi manusia dia. Tahu dia kalau. Bentar. Akhi Juma masih ada? Ada Bang, ada. Bang Ari? Ada Mas Ako, Bang. Bang Ari masih ada? Bang Ari? Bentar. Halo, assalamualaikum Bang Ari. Oh, nggak connect. Silakan kenapa lanjut. yang sesat begini dikasih kesempatan ya? Disconnection. Hello sama orang sini. Lanjut. Oke. Kenapa kalian baik. sudah kesempatan kepada orang yang sesat begini? Apa mana ini? Nanti Andika kita Pak Deus, diskusi nanti kamu pribadi. sama Pak Logo sendiri. Iya, nggak usah dulu main statement ya. Karena sesat Ya, sekali nggak lagi itu boleh. relatif. Oke. Ya, Nah, kita ini- saya harap kita ini- itu Andika cerdas orangnya, cerdas. Jadi yang butuh Oke, siapa nih? Jadi yang cerdas siapa ini? Kita ini Ya, yang cerdas artinya nggak diskusi usah buat cerdas. statement yang nggak benar. Iya betul. Pak Logos Saya itu bisa aja ilmu- bilang Anda ilmu- sesat semua kan, bisa aja. Iya. Menurut saya Tapi ada Pak Logos sesat bisa. Pak Logos itu bahasanya tinggi. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai sedikit IQ lah yang bisa ngerti. Kalau Pak Ahmadius kayaknya nggak ngerti bahasa Pak Logos. Oh, berarti Andika nggak ngerti Makanya ya? harus banyak. Ya Bang, Andika nggak ngerti lebih berarti ya? seperti itu. Oh. Kurang Berarti Ya. kalau saya mau selamat ikut yang mana nih? Andika apa Logos nih? Ikut saya Pak Imanus, ikut saya. Bang Andi. Oke, lanjut. Oke, baik, lanjut. Jadi setelah hidup di dunia Yesus, tadi kita sudah simpulkan Yesus adalah manusia menjalan. Apa tugas Yesus di dunia Pak Logos? Anda tahu nggak? Yang pasti kan tujuan utamanya rangka menyelamatkan manusia. Sudah, tetapi time-nya ada. Manusia di Karena dia Oke. harus menggenapi Oke. seluruh hukum Taurat, ketentuan dalam hukum Taurat. Contoh nih, baik Pak, umur sebentar 30 tahun. sebentar ke sana Pak. Jangan ke sana dulu. Ya, lanjut. Sorry ya, Jadi Yesus aku salah datang makan di ya. muka bumi. Ya, makan aja Pak, jangan sampai kesel. Jadi Yesus lahir di muka bumi, keluar dari rahim Maria untuk kepada domba yang hilang di Israel. Ya. Kan itu ceritanya ya Pak ya Pak Logos ya. Ya, Oke. Jadi bukan kepada nggak ke Cirebon, nggak ke Indramayu, nggak ke Jakarta, apalagi ke Palangkaraya nggak. Khusus domba yang hilang di Israel. Terus kemudian masa atau limit waktunya Yesus itu hanya 33 tahun kurang lebih ya Pak Logos ya. ya betul. Betul. Terus kemudian kalau menurut Pak Logos, apa sih inti ajaran Yesus selama hidup 33 tahun itu Pak? Inti ajarannya apa sih? Monggo Pak. Inti pengajaran dia pertama, yang pasti mengajarkan orang-orang. Waduh, siapa ini? Ini yang B siapa ya? Berisik ntar. Kohos, lanjut. Ya, silakan. Halo? Silakan Pak Logos. Intinya ketika di bumi ini, kita bicara ketika di bumi ya. Ini udah turun ke bumi Pak, udah keluar kandungan, Iya. udah keluar kandungan. Nanti Terus. saya hanya Ya. supaya mengasih rangkanya bagi teman-teman, jangan nanti nanya-nanyanya Iya, yang betul. aneh-aneh. Ya. Oke, ketika Ya di bumi, kerangkanya aja Pak. yang pasti Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang hilang bagi Israel. Kan Sip. gitu. Betul. Nah, di nas lain dia berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi orang berdosa. Nah, tugas dia memang dia datang untuk Israel. Makanya malaikat Gabriel berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kan gitu ya. Sekali lagi Tuhan itu kan Di kota artinya Daud. pemilik. Iya. Jadi Yesus Lukas itu 2 ya. Lukas Ya. 2 ayat 11. Yesus itu Tuhan ketika di bumi, tapi kata kalimat Tuhan kembali kita pelajari kemarin, itu pemilik. Dia lahir untuk bukan Israel. penguasa. Ya, Jadi dia Israel. Tuhan Dia pemilik Israel. Arti Tuhan di sini ya, arti Tuhan ini bukan pencipta alam semesta, dia hanya pemilik, penguasa di zamannya gitu ya. Iya, istilah pada zaman itu ya, kita konteks pada arti Tuhan Iya, di pada zaman zaman Yesus. itu. Iya. Jadi Nah, jadi ya, inti terus dari kedatangan Yesus itu dia. Oke, paham. Lanjut terus kemudian tadinya Yesus diberi kuasa mencipta, dia turun melalui Bunda Maria,
menjadi bukan pencipta lagi, tapi menjadi penguasa kepada domba yang hilang di Israel. Inti ajarannya adalah Gini bro. Status penciptaan itu kan nggak hilang sebenarnya dari dirinya. Ibaratnya kan dia memang menciptakan. Dengar, itu beda, harus bisa dipisahkan ya. Status dia pencipta tetap ada, tapi kuasa dia itu udah nggak ada ketika menjadi manusia. Oke, jadi kuasa. Udah paham ya? Ini harus bedain ya. Iya paham. Kita kerangkannya aja Pak. Terus kemudian berlanjut, bagaimana waktu Yesus mengajarkan tata cara kehidupan, syariatnya Yesus, terus memperkenalkan dirinya. Saya ini diutus domba yang hilang di Israel. Saya ini hanya utusan loh. Iya. Nah kalau Anda mau tahu pencipta, baca Yohanes 17:3 kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bahwa mengenal aku ini Yesus ini loh, utusan yang ada di muka bumi. Artinya adalah selama Yesus hidup di dunia, dia utusan mengajarkan apa yang diterima dari Bapa, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Kan gitu ya Pak Logos ya? Iya. Nah, tapi dalam perjalanannya Yesus itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul. Ada yang pro, ada yang tidak. Yang tidak pro itu adalah Yahudi itu sendiri. Karena semua Pak, sorry, murid-muridnya Yahudi juga itu. Iya, tapi ada yang nggak pro seperti Yahudi, ada yang nggak pro kayak apa sih itu nggak pro. Pilatus maksudnya pro, gini, kalau jangan sebut Yahudi nanti jadi kacau. Karena murid-muridnya semua Yahudi tulen semua itu. Tapi Yahudi ada nggak nerima dia Pak? Iya ada, makanya jangan disebut Yahudi. Jadi, ada orang-orang Yahudi yang tidak terima gitu maksudnya. Jadi Kayapas atau Yahudi sebagian ini membuat skenario karena waktu itu tentara Romawi yang berkuasa, Yesus sangat tertekan sekali, nggak bisa menghadapi, akhirnya dia misi pengobatan. Nah, mereka berdua ini membuat skenario bagaimana melenyapkan anak manusia ini di muka bumi. Betul apa salah? Itu nggak ada skenario gitu, nggak ada itu. Pak, Yesus itu dipitnah. Yang fitnah kan Israel, orang-orang Israel yang nggak suka. Orang-orang tentara Roma. Iya, Yahudi yang mana orang ada. Israel kan. Iya, terus kemudian kan tentara-tentara itu. Kemudian bahkan si Pilatus yang menjadi perwira di situ dukung kok Yesus. Oke, baik. Oke, ya setelah itu dibuatkan skenario, kita persingkat saja waktu. Kemudian Yesus ditangkap, disalib, kan gitu Pak ceritanya. Bilanglah ya? Imam-imam, ahli-ahli Taurat, itu lebih jelas enak. Itulah yang membuat skenario mengangkat orang-orang saksi dusta. Iya, imam-imam itu kan namanya Kayapas Pak. Imam-imam Yahudi itu namanya Kayapas. Coba buka buku Pak. Imam itu. Pilatus itu adalah Kayapas imam itu Yahudi nama. namanya Kayapas Pak. Imam Yahudi Kayapas itu. Iya. Terus kemudian Kayapas nama imam, bukan imam Kayapas. Oke. Iya, oke. Terus kemudian ditangkap, digantung, disalib. Kan gitu Pak. Kita persingkat aja waktu gitu Iya. Nah, saya mau tanya ke Pak Logos gitu ya. Menurut Anda, Yesus ini nerimo atau mengadakan perlawanan waktu mau disalib? Kira-kira pendapat Bapak gimana Pak Logos? Dia ini ya, karena dia natur manusia ya, natur. Saya jelaskan, sebagai manusia dia natur murni 100% manusia. Tetapi di sisi lain dia harus taat kepada Bapaknya, kan gitu nih. Jadi sebagai naturnya manusia, dia juga sempat merasa ingin lari gitu. Enggak protes, ya protes lah disebut, tapi enggak secara langsung gitu. Artinya dia ingin jangan, gara-gara dia tahu penderitaan yang akan dialami itu sangat sakit gitu loh. Dia tahu persis karena penyalipan itu sudah memang sering diperhatikan Yesus bagaimana sakitnya, memalukannya bagaimana. Saking pengen lari dari itu, artinya benar-benar memang dia lari Pak.
Dia nangis. Enggak, dia gini. Belum, di Taman Getsemani, di situ kan bisa dilihat sebenarnya dia ingin keluar dari rencana Bapa itu. Maksudnya justru itu, Pak. Justru dia, tapi doanya terakhir loh. Dengar, sampai 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Karena itu bicara tentang pergumulan. Bapa, bila bisa kira-kira gitu, lalukanlah cawan ini. Artinya kan cawan itu kan sebuah Iya, paham. Tetapi jadi gini, bukan kehendakku yang jadi. Ya paham, Pak. Jadi gini. Kehendakmu yang saya ikuti. Terus berangkat. Ya. Saya ikuti ala Kristen nih. Ini kan nubuatan. Terus kemudian Yesus sepertinya ingin keluar dari skenario ini. Dia menghindar. Betul. Bolehlah, Pak. Ingin lari lah. Saya bilang ingin ya. Jangan lari. Ingin. Naiklah ke Bukit Getsemani. Dia berdoa 3 kali kan, andaikan cawan ini hanya kepada kehendak-Mu lah, ya Allah. Kalau memang kan dia berdoa itu loh, Pak. Iya. Berdoa pasrah, minta ditolong sebenarnya ya. Kalau bisa lalukan, tapi kalau menurut ya udahlah. Iya, enggak, ya pasrah di situ. Iya. Ya kalau misalnya Tuhan mengendaki saya digantung, kalau enggak ya pasti saya selamat. Kan gitu. Kita berikan bahasa mudah aja lah kepada netizen di luar sana. Nah, terus kemudian tapi menurut ceritanya di Bible, doa Yesus itu nggak diterima. Iya, betul, nggak dijawab. Nggak dijawab. Karena kehendak Bapa memang dia harus lagi panjang. Ya, harus mati di tiang salib. Iya. Kan gitu. Nah, menurut Pak Logos, Yesus mati di tiang salib itu gunanya apa sih, Pak? Ya, itu memfiniskan semua apa yang perintahkan Bapa. Gini dia ya. Perlu dipahami itu beda tipis tuh, mati di kayu salib sama mati disalibkan. Itu harus perbedaan. Dia waktu disalib itulah sampai di situ, tapi bukan salib itu yang mematikan dia, karena dia pun bisa lolos dari situ kalau dia mau. Tapi karena dia sekarang kenapa dia punya kuasa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah kuasa. Tapi dia kan mau menyelesaikan. Dia harus menyelesaikan dirinya sampai disalibkan. Dan matinya bukan karena salib itu. Dia mati karena dia serahkan nyawanya. Makanya dia bilang, sudah selesai. Finish. Matinya dibunuh sama Romawi kok diserahkan. Dia kan dikenang. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Oh, sudah mati dibunuh gitu kok. Lo kok mati dibunuh? Mana kita lihat apanya? Makanya baca Alkitab, jangan lihat yang kitab yang lain. Memang yang salib mana bisa mati. Yesus kan waktu ditangkap di Taman Getsemani itu kan berkata, apakah aku tidak bisa berdoa kepada Bapa-Ku untuk memanggil 12 malaikat? Kalau dia mau lolos dari semua itu bisa, cuma rencana Bapa akan keselamatan manusia gagal. Ya, artinya doa Yesus nggak diterima. Oke, baik, lanjut. Artinya doa Yesus nggak diterima, dia harus mati. Iya, di Taman Getsemani harus bukan mati, dia harus disalibkan gitu. Oke. Pak Logos tahu nggak sebelum ke salib itu perjalanannya dari mana mau kemana, Pak, gitu? Artinya dari sebelum dia naik ke Bukit Golgota kan, itu kan salib udah siap tuh dibawa. Jauh loh, Pak, itu perjalanannya. Bapak coba bayangin dalam pikiran Bapak ada gunung tuh agak tinggi dikit, ada bukit gitu ya. Yesus kan dari daratan bawah nih, Pak, bawa salib. Iya. Itu mikul loh, Pak, sendiri loh. Iya. Nanti pertengahan enggak. Salah, bukan sendiri. Dia ada Simon dari Kirene itu. Iya, Simon nanti Simon Kirene itu pas mendekati salib baru ganti bentaran, Pak. Enggak, kalau dicari itu dia disuruh mikul kok. Dia disuruh mikul. Jadi menurut Bapak kira-kira ya saya tahu. Kira-kira ini salib beratnya berapa kira-kira, Pak? Bapak tahu nggak? Gini bro, kita nggak usah masuk ke ranah-ranah seperti itu, karena itu nggak menjadi sesuatu yang apa ya? Karena yang pasti salib itu berat. Berat. Oke. Artinya Yesus kuat. Tahu. Ya kurang lebih melebihi dari berat badannya Yesus lah pasti itu ya. Mungkin. Artinya adalah ini berat. Iya, artinya ini berat. Artinya Yesus benar-benar mengalami penderitaan. Sebelum disalib dia harus memikul salibnya sendiri gitu loh. Betul. Nah, menurut Bapak apakah Pak Logos
sedih atau senang, Pak? Manusia Gini. Seperti Yesus ini Anda idolakan kok diperlakukan kayak gitu. Menurut Anda gimana? Gini. Kan kembali sebagai manusia ya. Saya ini kalau saya belum tahu tujuan kematiannya. Sebagai manusia sama seperti ibu-ibu yang berada di sisinya kan menangis. Lalu apa kata Yesus? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Karena Pak Yesus berkata, aku memang harus melakukan kehendak Bapa supaya kau selamat. Artinya tangisi dirimu, kamu harus bertobat. Gitu. Kira-kira gitulah. Iya, tapi dalam perjalanan mikul salib itu banyak yang nonton loh, Pak. Banyak. Ada yang ngejek kadang-kadang, ada yang salut kan gitu ya. Iya, saya juga nonton Pak, tapi dalam bentuk film. Iya. Nah, waktu Anda nonton dalam bentuk film itu perasaan Anda gimana gitu? Wah, jujur sebagai manusia, saya tuh sedih. Menangis, sedih, tetapi tapi di balik itu saya juga bersuka cita, bersyukur. Kenapa? Yesus mau merasakan itu supaya aku nih selamat. Saya bersyukur jadinya. Baik. Di balik kesedihan saya itu tetap ada rasa bersyukur. Kenapa? Karena saya tahu tujuannya. Dia di atas luka-luka Yesus, intinya seperti itu. Iya. Jadi kalau dibilang enggak lah. Karena gini, dengan gini ya, kita ini kan tetap adanya kemanusiaan kita ini. Kalau kita melihat tragisnya seperti itu, kita tuh menangis. Tetapi di satu sisi, karena kita tahu dia menderita itu karena apa, kita jadi mengasihi dia gitu. Kita bersyukur. Jadi, Yesus itu mau mati. Itu bersyukur di atas penderitaan Yesus gitu loh intinya. Lanjut. Ya, kurang lebih segitulah. Ya, gitu aja upaya. Jadi kita kan mempermudah bahasa supaya cepat gitu loh. Kalau sama Pak Logo sama Andi itu nyambung gitu loh, Pak. Iya. Kenapa kerangka sama Pak Sugi pun nyambung. Pak Sugi ini kan terlagi jadi pendeta Kristen ini. Kecuali sama saya ya, nggak pernah nyambung. Ya mana bisa lah pula. Kalau gurunda pasti nyambung lah. Ya kalau nyambung berarti Bang Logos bisa buktikan dong. Selama 33 tahun Yesus mempertontonkan dirinya sebagai seorang Kristen. Tapi kan Pak Logos nggak bisa. Kan gini, tradisi Yahudi itu, seorang dianggap bisa mulai melakukan pelayanan umur 30 tahun. Karena dia menggenapi semua hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Jadi semua tradisi-tradisi juga, dia harus ikuti. Jadi kalau berita tentang Yesus itu, memang intinya di umur 30 tahun ke atas, yang sampai 33 kurang lebih 3 tahun dia di sana. Jadi kalau 30 tahun ke bawah, itu memang nggak saya bilang tanda kutip ya, nggak pala kali kami harus pelajari, karena di situ ranahnya masih semua hukum Taurat. Ya artinya Yesus ketika hidup, dia adalah sebagai praktisi Yudaism dong, bukan sebagai seorang Kristen. Yang bilang dia Kristen siapa? Ya sudah. Berarti orang Kristen namanya sekarang Kristen pengikut Kristus. Masa Kristus jadi pengikut? Oke. Kristen pengikut Yesus. Yesus pengikut Musa. Nah sekarang yang bilang siapa? Lah kan dia adalah praktisi Yudaism. Dia mengajarkan. Iya. Berarti dia melanjutkan ajaran Musa. Iya, dia beri contoh yang benar gitu. Dia memberikan contoh yang benar. Kenapa orang Kristen tidak mencontoh contoh yang benar yang dicontohkan Yesus? Untuk Judaisme dia beri contoh, tapi untuk pengikutnya beda contohnya, bro. Loh kok bisa kayak gitu? Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Itu muridnya. Terus Kristen? Ingat perkataan Yesus sama muridnya beda. Perkataan Yesus kepada orang Israel. Nah sekarang saya tanya. Kan Yesus mengatakan, Yesus mengenal muridnya. Muridnya mendengarkan perkataannya dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai praktisi Yudaism. Nah sekarang Kristen ikut siapa? Loh kemana gini? Dengar ya, Yesus ketika bicara hukum Taurat, itu karena dipertanyakan. Dengar, karena dipertanyakan oleh orang Israel. Yang dalam hal itu yang mengimani Taurat. Ketika dipertanyakan sama dia tentang Taurat, dia jawab. Tapi ketika sama murid, dia nggak ada tuntut gitu lah. Dia tidak arahkan murid-muridnya.
Karena beda pengajaran sama muridnya. Beda sama Israel. Ketika orang Israel bertanya, lihat semua yang datang bertanya tentang hukum Taurat, Yesus jawab dengan hukum Taurat. Memang ada muridnya, beda. Muridnya Yesus itu maksudnya rasul-rasul pada saat itu rasul-rasul lebih jelas di situ. Makanya mereka sama murid-muridnya itu hari Sabat mereka melakukan kegiatan kok sama murid-muridnya. Makanya ahli Taurat itu menentang Yesus. Kenapa pelanggar hukum Taurat? Nah, Yesus mengajarkan, kamu harus mengerti makna hukum Taurat itu. Tujuannya apa? Bicara kasih. Kalau dombamu masuk jurang, nggak kau selamatkan kalau hari Sabat. Masa manusia mau mati, nggak bisa diselamatkan? Nah, kira-kira itu salah satu tekanan Yesus tentang hukum Taurat dan pengajaran dia tentang kasih. Artinya, hukum Taurat itu penuntun tentang. Artinya dengan kata lain, Yesus benar dengan mengatakan akan datang ajaran yang jauh lebih sempurna dari ajaran ahli Taurat. Nggak ada, Yesus nggak ada bilang gitu. Terus apa maksud dia katakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik? Iya, keagamaan siapa? Itu kan Yahudi. Iya, kan Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari penganut ahli Torah, penganut Torah, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Iya. Artinya kita bicara sama orang Yahudi itu, bicara tentang keagamaan, sistem keagamaan orang Yahudi. Artinya mereka setelah Yesus itu konsep ajarannya harus lebih sempurna dan lebih baik daripada ajaran sebelumnya, kan gitu. Makanya yang diajarkan Yesus itu yang sempurna. Artinya yang mana tuh yang sempurna, Bang? Ada dua, dirangkum dengan dua. Ini catat ya, Bu, apa tuh? Iya. Setiap orang yang mengasihi aku lebih dari siapapun tidak layak menjadi pengikutku. Pertama, kedua, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Itu untuk muridnya. Jadi begini, bro. Sekarang mengasihi menurut Yesus itu apa muatannya? Mentaati firman-Nya. Sekarang ada nggak perintah atau firman Yesus yang Anda taati sehingga Anda menjadi seorang Kristen? Perintahnya tadi itu mengasihi dia lebih dari segala. Iya, saya tahu. Muatan daripada mengasihi Yesus itu menurut Anda adalah mentaati perintahnya. Nah, sekarang Anda menjadi seorang Kristen. Perintah mana yang Anda taati dalam pengajaran Yesus sehingga Anda menjadi Kristen saat sekarang? Mengasihi Yesus, contoh nih, mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Contoh nih, saya kasih tahu nih, biar paham nih. Misalkan saya punya orang tua, orang tua saya ini suruh saya tuh mencuri karena sebuah kebutuhan. Tetapi perintah Yesus berkata, jangan mencuri. Itu perintah yang sudah jauh dari hukum Taurat, itu sudah ada itu. Nggak, kalau saya mengasihi seseorang, contoh nih, misalnya kamu nih, saya disuruh mencuri barang kamu gitu. Kan perintah Yesus, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Kalau aku mengasihi Anda, nggak mungkin ku curi barangmu, nggak mungkin ku fitnah kau. Apalagi itu ajaran yang sudah ada di kitab Torah itu, Bang. Di mana? Coba tunjukkan. Tuh nggak, stop. Tunjukkan. Coba sebutkan aja dulu 10 perintah Torah itu apa aja. Oh, itu Torah. Kasih Yesus beda. Makanya saya jelaskan. Hukum Taurat sama Israel, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Standarnya dirinya sendiri. Contoh nih, saya kasih contoh. Saya ini kalau salah, saya nggak mau ditegur. Makanya ketika ada orang yang salah, saya tidak mau tegur. Karena apa? Standarnya diri saya. Ngerti kan? Tanggap nggak, sekarang? Itu dulu, saya jelasin. Tanggap nggak kau maksudnya? Ya tahulah. Kalau yang Anda ajarkan itu adalah bagian bagian daripada hukum Taurat. Jelaskan bedanya. Perintah Yesus lebih tinggi standarnya. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Jadi bagaimana Yesus mengasihi kami muridnya, begitulah Tuhan Yesus ajari kami mengasihi sesama. Makanya standarnya juga kalau tadi Anda mengatakan itu harus secara fisik. Sekarang Anda mengatakan mengasihi itu adalah mentaati, kan gitu. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus itu taat kepada perintah siapa? Yang bilang, saya tanya, apa arti menyembah? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan kalian. Bolak-balik saya jelaskan. Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dirinya, tapi Yesus tidak melarang orang menyembah dia.
Di mana itu ada orang menyembah dia, terus kemudian dia baca Matius 28 ayat 18. Ayo kita buka. Apa yang tertuang di situ? Ayat 18 ya, ayat 17. Matius 28. Ya. Apa katanya? Ketika melihat dia, itu Yesus ya, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di sini yang tepatnya Anda berkata seharusnya bukan Yesus memang tidak ada menyuruh menyembah dia, tetapi Yesus tidak melarang menyembah dia. Tetapi yang paling penting bukan sembah atau menyembah, perintah menyembah, tapi bicara tentang ketaatan pada firman-Nya. Makanya Matius 5 ayat 21, maksud saya 7 ayat 21, Yesus sebenarnya pun tidak tertarik, tidak membabi, artinya tidak apa kalilah gelar Tuhan itu nggak penting sama dia. Kalau kau nggak taat padaku, firmanku, kau kubuang, kira-kira begitu. Makanya kami ini ngeri. Jadi bukan karena Yesus Tuhan kami bela-bela seperti ini, lalu kami jadi berkenan kepada Yesus. Enggak, nanti saya pun dipenggal leher tanda kutip. Saya dibinasakan saya nih kalau saya bela-bela dia tapi tidak melakukan firman-Nya yang lain. Contoh. Nah, itu dia makanya yang dituntut sekarang ini firman mana dari Yesus yang Anda lakukan kan gitu. Loh, inilah perintah kalau baru mengasihi semua agama juga mengajarkan itu. Gini, contoh kan saya bilang kan karena mungkin bagi Anda kan konsep kasih masih kabur, oke. Oh, nggak ada konsep kasih itu kabur. Kasih itu yang mengasihi sesama manusia. Anda bertanya, perintah Yesus itu di mana? Saya kata tahu samamu, perintah Yesus itu ada 2 dirangkum untuk semuanya itu dirangkum dalam 2, mengasihi dia lebih dari segalanya, mengasihi sesama seperti dia mengasihi kami. Oke, nah mengasihi itu apa? Memberikan pertolongan. Tadi Anda mengatakan mentaati perintahnya. Terus kemudian ketika Anda mengatakan gini, saya kasih contoh nih, Matius 25. Di situ ada jelaskan tentang bagaimana cara mengasihi itu. Atau kisah tentang orang Samaria yang kena dirampok gitu. Datang ahli Taurat, datang orang Lewi, melihatnya, di hatinya berkata, aku kasihan ya nengok dia. Kalau cuma karena itu Yesus datang. Sebentar, saya kan jelaskan. Minta contoh nih, jangan ketawa bro, kita serius nih. Kan kau minta contoh. Kasih itu Matius 5:17 kasih itu 20. Perbuatan. Dengar ya, kasih itu bukan perbuatan, kasih itu motivasi ketika kau berbuat. Makanya jadi kedatangan Yesus mati di tiang salib hanya itu. Yang pertama menyediakan pengampunan atas segala dosa manusia. Nah. Pertama, setelah itu kan ada tuntutan kedua. Selanjutnya kan ada istilahnya, kamu hiduplah kebenaran firman-Ku. Makanya bukan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung tiba-tiba masuk surga, mati masuk surga. Siapa yang berkeluaran dari mulutnya bilang itu. Tetapi ada seluruh kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Itu. Nah sekarang. Dengar dulu kehendak Bapa apa? Supaya kami mendengar perkataan Yesus. Kan dikatakan, ya, itu dia. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kehendak Bapa. Nah terus mana perkataan Yesus yang Anda dengarkan sampai Anda menjadi Kristus, menjadi penyembahnya? Loh, saya kan yang bilang tadi, menyembah dia itu konsepnya apa? Kalau terjemahan aslinya proskuneo, memberikan nilai. Proskuneo itu kan artinya sujud, menghargai, menghormat pada dia. Bukan itu. Terus apa? Proskuneo itu memberikan nilai yang sangat tinggi gitu loh. Nah, itu dia. Misalnya siapa yang kau nih anggap Tuhan lah contoh nih. Seperti kau nih Allah. Kan kau memberikan nilai tinggi apakah karena hanya, kalau mungkin nggak tahu kalian ya. Kalau kami bukan bicara datang ke gereja, berdoa, itu bukan masuklah, belum kategori menyembah. Kalau engkau hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, itulah dia. Kau tolong orang susah. Jangan kalau itu mah gampang, semua agama juga ngajarin itu, Bang. Ya makanya itu. Kalau Anda gampang, kerjakan aja. Tapi bukan kita diskusikan masalah itu. Loh, sekarang gini, kalau Anda mengatakan proskuneo itu adalah menempatkan sosok yang Anda agung-agungkan itu sebagai sosok tertinggi. Bukan, dengar bro. Kami ini, Yesus tidak tertarik dengan pengagungan apapun. Ya justru itu dia akan mengusir orang-orang yang melakukan ajaran yang lebay, menuhankan dia. Karena Yesus tidak tertarik dengan itu. Dulu,
Kan menuhankan, saya bilang tadi dari awal, itu mentaati dia, itu sebenarnya arti sebenarnya itu. Nah sekarang apa yang Anda taati dari ajaran Yesus? Loh, firman-Nya mengasihi tadi lah. Mana yang ketaati? Loh. Kata Yesus, kalau kau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Kan gitu ajarannya. Perintahnya kan udah jelas. Makanya saya bilang contoh nih, diilustrasikannya. Matius 25 ayat 31. Di sana dibuat sebuah ilustrasi. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku tidak punya pakaian, kau beri aku pakaian. Lalu orang-orang percaya kepada dia berkata, kapan kami melakukannya itu? Ketika kau melakukan kepada sesamamu, kau melakukannya bagiku. Perintahnya itu mengasihi sesama itu dengan perbuatan kami yang real, yang nyata. Wah, itu mah semua agama. Kalau yang kayak gitu-gitu mah semua agama. Sekarang yang Yesus ajarkan, jika kamu percaya, jika kamu mengasihi kepadaku, maka kau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Itu intinya di situ. Karena itu perkataan yang kepada muridnya, jangan Anda samakan dengan perkataannya kepada orang Judaisme. Orang Judaisme itu karena bertanya. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Memang begitu. Gimana mau saya bilang? Mau saya tambah-tambahi? Mau saya kurang-kurangi? Nah, justru yang Anda jadikan sebagai acuan bukan pengajaran Yesus. Dulu, ketika orang Judaisme bertanya tentang Taurat, dia jawab. Dia nggak bilangkan itu harus dilakukan sama muridnya. Karena bertanya. Siapapun bertanya orang ahli Taurat, mencobaikah tujuannya, atau karena tidak tahuannya kah, dia jawab. Karena nah, sekarang ada nggak di hadapan Yesus orang Kristen bertanya pada masa itu? Pada masa apa orang Yesus masih ada di bumi, mana ada Kristen di sana, ngaco. Berarti berarti Kristen muncul nanti setelah Yesus terangkat ke langit kan? Iyalah memang. Kenapa? Masalahnya apa? Lalu siapa yang ngajarin kalian Kristen itu? Lah yang ngajari para rasul-rasul yang membuat catatan mereka. Berarti bukan Yesus. Loh, saksi mata, bro, saksi mata. Iya, saksi mata kan melihat, saksi mata melihat Yesus sedang menjadi praktisi Yudaism. Terus kenapa mereka mencatat tentang kekristenan? Salah, orang-orang muridnya rasul-rasul bukan lagi. Tadi Anda mengatakan ketika Yesus hidup, Yesus mengajarkan ketaatan terhadap ajaran Torah, kitab Perjanjian Lama. Kepada siapa? Dan yang disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, sekarang yang Anda jadikan acuan adalah penulisan orang-orang yang Anda katakan sebagai murid. Kenapa Anda bisa menjadi Kristen sementara Yesus tidak mengajarkan itu? Bro, dari mana murid-murid ini melihat apa yang mereka saksikan dalam kehidupan Yesus? Andai kata di Indonesia ini bisa hidup, bisa berurusan ke pemerintah dan kemana saja tanpa agama, saya coret agama Kristen. Iya memang, karena Kristen itu nggak pernah diajarkan Yesus. Saya salut dengan Anda. Memang Yesus nggak pernah mengajarkan Kristen itu. Yesus hanya menerangkan agamaku, aku nggak bisa mengurus-urus apapun di dunia ini lagi ke pemerintah. Iya, karena memang Yesus sejatinya tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus menerangkan dalam Yohanes 14 ayat 21. Kau ini ngaco nih. Kok jadi ngaco? Kapan Yesus mengajarkan Kristen? Dia bukan mengajarkan ajaran Kristen. Lalu Kristen yang mengikuti ajaran Yesus, makanya ajaran Yesus yang mana yang Anda ikutin sampai Anda mengatakan semua itu? Yang tertulis oleh para rasul-rasul. Coba apa yang Anda lakukan dalam prosesi ibadah Anda? Ngaco kan, ibadah kami itu dalam roh dan kebenaran, gak ada secara lahiriah. Sekarang saya tanya, Yesus ketika dia mencontohkan ibadah, dia lakukan ibadah dengan roh dan jasad kan? Itu tradisi Yahudi ketika dia masih kok jadi tradisi? Itu tradisi atau perintah Tuhan? Itu tradisi yang perintah Tuhan atau tradisi? Memang awalnya perintah, lalu menjadi tradisi. Segala sesuatu. Ingat, umat Islam juga sholat 5 kali sehari. Itu sudah tradisi. Awalnya adalah perintah. Segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi adat istiadat, akan menjadi tradisi. Yesus Anda katakan melakukan tradisi, tetapi itu adalah merupakan bentuk ketaatannya dia kepada Tuhannya. Nah sekarang Anda menjadi Kristen. Iya. Apa yang Anda ambil? Apa yang Anda ambil dari perilaku kehidupan keberagamaan Yesus yang Anda jadikan sebagai landasan sebagai orang Kristen saat sekarang? Kan sudah bolak-balik saya ngomong, dasar kamu ini memang Bapak ya, nggak mau memahami atau gimana. Kami ini Anda harus mengakui bahwa Kristen bukan ajaran Yesus. Selesai. Oh, kok saya akui gimana? Orang Kristen mengikuti. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Kristen?
Kok Anda balik-balik ngomong nih? Nah sekarang saya tanya, Anda ngaku enggak bahwa Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus sampai Anda ingin mencoret identitas Anda sebagai Kristen dalam KTP Anda? Anda bertanya nih, Anda bertanya kan? Iya. Yesus tidak pernah bicara Kristen karena pada masa itu ya memang belum ada disebut Kristen. Karena harus diakui dulu waktu zaman setelah Yesus naik, Kristen itu sebenarnya ejekan. Harus diakui itu sejarah. Ejekan yang ditujukan. Sebentar, ini udah terang aja dulu. Ditujukan kepada mereka yang mengikut ajarannya Yesus. Oh salah, Anda salah. Itu murid-muridnya. Anda salah di sini. Mereka yang Anda salah. Yang disebut Kristen di Antioquia itu adalah pengikut Paulus. Anda jangan nipu di situ. Anda salah. Siapa yang ke Antioquia? Siapa yang ke Antioquia mengajar? Dengar dulu, Injil itu Matius, pengikut Lukas, Paulus ke Antioquia. Yohanes. Ayo, siapa yang ke Antioquia? Siapa yang di Antioquia jemaatnya disebut Kristen? Paulus. Pertama kali disebut Kristen di Antioquia Paulus. Oke. Apa saya bacakan ayatnya, ceritanya, sejarahnya. Nah, sekarang gini, saya tanya dulu. Oke. Anda mempermasalahkan tentang agama Kristen gitulah nih ya? Iya dong, karena Anda melakukan sebuah amalan yang tidak diajarkan Yesus. Biar saya jelaskan. Silakan. Memang Yesus tidak pernah mengarahkan orang memiliki agama. Sudah. Kok bisa gitu? Yesus ya memang nggak ada ajarannya. Loh, jika hidup keberagamaanmu. Ya itu kan bicara kepada Israel kan. Kamu lihat tuh. Berarti dia sudah mengakui adanya agama kan? Iya, tapi dia tidak menyuruh orang punya agama. Oh, siapa bilang? Agama itu tidak ada. Alkitab tidak ada mencatat. Kamu jadi punya agama. Agamamu ini ya, nggak ada. Iya benar. Dengar. Berarti Yesus ateis dong. Tidak pernah menyuruh orang punya agama dan tidak melarang orang punya agama. Sudah. Berarti Yesus menyuruh ateis. Lo nggak ada bicara tentang mau. Dia kan nggak beragama. Ateis beragama kan artinya ateis, Pak. Ateis bukan agama, bro. Iya, makanya itu saya katakan kalau Yesus tidak menyuruh orang beragama berarti ya menyuruh orang ateis dong. Loh, itu kan menurut Anda nih. Kalau Anda menganggap agama itu penting, tapi kalau Yesus beragama, tidak. Kalau beragama kan bukan Anda ateis. Pengajaran Kristus, kalau tidak beragama berarti ateis gitu loh. Kristus tidak pernah melarang orang punya agama dan tidak pernah memerintahkan orang punya agama. Sudah, yang paling penting di sana kalau kau mau hidup, mau selamat, taati firman-Ku, itu intinya. Selesai. Yesus ini pernah menyuruh muridnya untuk melakukan hukum Taurat atau tidak? Di mana? Nggak ada itu. Nggak ada. Coba dibuka di dalam Matius 23 ayat 1 dan 2 itu. Dibuka. Ini Yesus menyuruh melakukan murid-muridnya ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat. Matius berapa? Matius 23 ayat 1 2. Ayat 1 dan ayat 2. Ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka tidak mengajarkannya tetapi karena mereka mengajarkannya tetapi tidak menjalankan. Ini artinya Yesus menyuruh muridnya untuk melakukan hukum Taurat. Jangan mengikuti sifat orang Farisi dan ahli Taurat, jangan hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk melakukan hukum Taurat. Bertolak belakang, Pak. Udah selesai sama saya. Lanjut yang lain. Oke, terakhir dari saya, Bang Logos. Matius. Terakhir dari saya. Itu masih nyela nanti, Pak. Kalau itu masih nyela. Itu katanya untuk orang Yahudi. Saya ingin abang saya ini jujur. Kristen itu diajarkan oleh Yesus atau tidak? Kita bolak-balik sih kita muncul ya. Enggak, ini terakhir dari saya. Saya minta Anda jujur. Enggak usah bolak-balik. Kita kan sudah ada bahas tadi itu. Kesimpulannya, Yesus itu mengajarkan Kristen atau tidak? Dia mengajarkan tentang kasih. Udah. Kasih. Oke. Baik. Ya, itu intinya. Silakan dilanjut yang lain. Begini. Makasih, Bang. Sambil bentar lagi saya. Ya, makasih Bang Cuma. Tadi kan udah sepakat. Yesus itu waktu hidup mengajarkan agama. Yang jelas waktu Yesus hidup dia tidak mengajarkan agama Kristen. Tapi agama yang diperoleh daripada keturunan
Musa karena menyambung dari Nabi Musa, yaitu ajaran tauhid kepada umat domba hilang di Israel. Kan begitu. Nah, setelah Yesus mati, tidak ada naik ke surga menurut kalian. Di Antioquia itulah pengikut Paulus mengadakan rapat mendadak. Terus kemudian bukan di Yogyakarta ya, di Antioquia. Nah, disitulah pertama kali mengadakan deklarasi, kita ini pengikut Yesus. Ada salah satu mengatakan, wah ini kan kita ecekan ini. Artinya adalah bersumber dari Antioquia, pengikut Paulus ini dinamakan Kristus. Artinya lagi, barang siapa sekarang yang mengatakan dirinya Kristen adalah pengikut Paulus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Ditekan ya Pak Logos? Jadi gini, biar saya juga ditekan dulu nih. Bahasa gue ditekan dulu. Gimana? Bahasa gue ditekan dulu Pak. Deal dulu, salaman dulu kita ya. Nggak bisa, karena cerita Bapak itu nggak ada narasinya itu di situ. Loh, ini saya simpulkan kok, saya pembicaraan tadi dengan... Ya kan kesimpulan itu kan nggak seperti yang narasi yang ada di nas itu. Nah, faktanya begitu kok sejarahnya Pak. Sejarahnya kan gitu. Kita ambil yang rapat tadi, yang rapat pertemuan di Antioquia itu siapa-siapa aja Pak? Ya mereka lah itu semua. Nggak usah bahas sekali itu. Iya, pengikut Paulus toh. Iya, rombongan Paulus Pak. Nah ya udah, artinya adalah ya pengikut Paulus, Kristen sekarang adalah pengikut Paulus, bersumber dari Antioquia itu. Tinggal tanda tangan Pak, kita salaman selesai kok. Saya nggak ada pemaksaan kok. Iya. Cuma minta dengan tulus saja Pak Logos. Oke, gini aja. Biar saya jelaskan aja lah. Di Roma 16 ayat 7 ya. Yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Oke? Ya, dia mengakui dia Kristen. Siapa yang mengakui dirinya Kristen, Pak? Paulus. Oke. Iya. Siap. Paulus yang ngaku, bukan Yesus yang ngaku Kristen. Ya, sekarang kan arti Kristen apa? Arti Kristen menurut Anda apa, Pak? Ini saya lihat nih bahasa Ibrani-nya ya, bahasa Yunani-nya ya. Kristen itu pengikut Yesus, tapi Yesus nggak ngakui. Ya itu. Kristianos. Kalau menurut saya Pak, saya paham artinya adalah Kristen itu adalah orang-orang yang mengaku pengikut Kristen, padahal inti sebenarnya pengikut Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Iya. Ada salah nih. Orang-orang, ya saya ulang. Orang-orang yang mengaku, ejekan depannya Bang. Orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi Yesus nggak mengakui, artinya adalah yang bilang siapa Yesus nggak mengakui? Pengikut Paulus. Mana pernah? Kan Yesus nggak pernah Kristen Pak. Iya, maksudnya nggak mengakui, kan saya bilang awal tuh. Yesus tidak pernah memerintahkan punya agama, tapi juga tidak melarang, karena nggak ada nasnya juga melarang punya agama. Pak, waktu Antioquia itu Pak. Clearkan dulu ini, deal dulu ya. Dulu, Yesus tidak pernah melarang orang punya agama, mau agama kau 5 cabang 5, terserah. Tapi juga tidak melarang orang yang tidak punya agama. Ayatnya Pak. Sebentar Pak. Jadi kalau Antioquia, Pak Logos, ya. Di Antioquia itu hasil kesepakatan Antioquia itu Pak, hasil atau notulennya itu atau hasil rapatnya itu di cross check ke Yesus apa enggak Pak? Gini bro, kamu harus mengerti pengertiannya. Saya paham gini ya. Jadi jawab aja. Saya paham gini. Bagi Anda agama itu sangat urgent saya bilang ya. Bagi paham enggak agama gini, saudara. Gini, sebentar. Gini. Bagi saudara kan yang Muslim, agama itu sangat sensitif saya bilang lah. Tetapi bagi Kristen, dengar dulu. Bagi Kristen agama itu sebenarnya nggak penting. Maksud saya gini Pak, berarti agama nggak penting buat Kristen. Nggak penting, karena yang penting itu bagaimana perintah Yesus. Karena Matius 7:21 tadi. Satu round sebelum saya kembalikan. Jangan kan punya agama Kristen, artinya yang menyebut Yesus Tuhan saja, yang membela-bela ketuhanan Yesus,
yang membela-bela, mungkin seperti saya ini membela-bela ketuhanan Yesus. Ini juga nggak menjadi ukuran saya nanti akan selamat. Oke, baik kalau Pak. Tidak saya turun Pak Logos. Firman Tuhan. Yeah. Hasil keputusan Antiokhia itu, apakah diserahkan keputusan ini kepada Yesus agar Yesus mengetahui apa enggak? Gini, Yesus itu enggak apa ya saya bilang. Kan saya bilang bukan kurang kerjaan dia membahas-bahas agama, karena bukan tugasnya. Bukan Yesus yang membahas, maksudnya Pak, hasil daripada Antiokhia ini. Karena para rasul tahu istilah itu belum tidak selesai, akan Pak. Istilah keputusan, anggaplah sebuah keputusan ya jadinya ya. Walaupun diawali dengan ejekan, terakhir dianggap udahlah kita ikuti aja, kita ejekan ini. Oke, saya persingkat. Yesus tahu nggak? Terus Pak, ini kan nggak dikonfirmasi dengan Tuhan, itu maksudnya kan? Nggak dipertanyakan. Iya, Yesus tahu nggak Pak? Sampai saat ini, sebentar Pak. Yesus sampai itu saat ini, Yesus tahu nggak? Udah pasti tahu lah. tahu. Cuma kan Yesus nggak permasalahkan. Hah? Yesus tahu dari mana Pak? Orang Yesus sudah nggak ada kok. Berkuasa di sorga dan di bumi. Dia tahu semua ini, isi hatimu pun dia tahu. Ada surat keputusan dari Yesus bahwa saya tahu gitu. Oh ya, dia kan berkuasa di sorga dan di bumi. Dia sekarang itu pribadi yang punya kuasa. Jadi dia jangankan dia masalah tentang saya juga bisa mengatakan gini Pak. Saya juga bisa mengatakan gini. Kalau Anda mengatakan Yesus berkuasa di Antiokhia, saya juga bisa mengatakan gini bahwa iblis lah yang menguasai pengikut Paulus untuk mengadakan di Antiokhia itu. Saya juga bisa karena ayatnya nggak ada dua-duanya. Ya terserah. Ya saya nggak permasalahkan itu. Kalau Anda mau bilang iblis yang juga bagaimana, ya mau gimana? Saya pun nggak berani menambah-nambahin cerita. Yang saya pahami, Yesus itu sekarang yang berkuasa di surga dan bumi. Dia tahu semua kisahnya. Tapi karena Yesus tidak permasalahkan itu, ya menurut saya nggak permasalah bagi Yesus itu. Kalau Yesus yang berkuasa, Bapak, itu Pak. Kalau Yesus yang berkuasa, gimana bapaknya? Bapaknya tereliminasi gitu Pak? Bukan, karena bapaknya yang kasih kok tereliminasi. Beda itu, tereliminasi kan tersingkir gitu. Enggak lah, dia kan bapaknya yang memberikan otoritas itu. Jadi mau bilang apa? Itu yang dilakukan, itu yang tercatat. Jadi bukan kehendak penuh Yesus berkuasa dong. Masih ada bapak yang nyetir dia kan gitu. Sekarang dalam konteks sekarang, semua sudah urusan sorga dan bumi, itu diserahkan sama Yesus. Nanti pada finalnya yang terakhir kedatangan Yesus kedua kali, baru Yesus melakukan semua, diserahkan kembali kepada Bapa. Bapa lah yang nanti semua memutuskan semua. Terima lagi Bang. Bagaimana Bapak? Jadi Bapak ini. Jadi Bapak sekarang kerjaannya apa tuh? Nah, seperti ini kan mempleset-plesetkan lagi nih. Kan saya rasa Pak Hadi ini orang saya anggap Pak Hadi orang yang cerdas. Kalau saya berkata Yesus berkuasa di surga dan di bumi, saya rasa nggak perlu dijelaskan seperti kita menjelaskan sama anak TK gitu loh. Sudah paham seharusnya Pak Hadi dalam konteks ini. Bagaimana saya mau memahami kalau Yesus sudah kalau seseorang sudah punya kan gini, lagi. Kita ini orang beragama kan selalu bicara tentang surga dan bumi ini sekarang ini. Kita nggak bicara planet Mars, kita nggak planet yang lain, karena memang nggak ada kehidupan di sana yang saya tahu kita percayai kan gitu. Sudah. Jadi Pak, jadi Bapak masih bertahan bahwa kelembagaan Allah itu di dalamnya ada Yesus dan ada Allah itu sendiri gitu ya. Masih bertahan di situ ya Pak. Sekali lagi jangan sebut lagi Allah. Kelembagaan Allah itu di sana ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Oke. Kelembagaan Allah di situ ada Bapa. Ya. Ada Bapa, ada Anak, ada Putra, ada Yesus dan Roh Kudus. Ya. Ada Anak, Putra dan Roh Kudus. Saya mau nambahin Bang Andi. Iya silakan. Pak Logos. Ya silakan Pak Arjoko ya. Ya, saya hanya pakai akli aja ini, pakai akal aja ya. Karena setiap manusia itu punya akal. Betul. Dan ini kan netizen ini kan saya yakin pada cerdas nih. Ya. Begini Pak Logos, kita menghilangkan Bapak sama Roh Kudus ya. Karena ini yang nggak boleh gitu bro. Yesus. Nggak boleh. Maksudnya gini, yang terkenal ini kan Yesusnya, gitu. Saya mau nanya nih sama Pak Logos. Berarti Yesus pernah jadi manusia kan, Pak Logos? Betul. Pak Logos ini yakin nggak bahwa Tuhan yang namanya Yesus itu maha adil?
Betul. Percaya ya? Yakin ya? Iyalah. Ya, adil ya. Oke. Jadi gini. Makanya yang menyebut dia Tuhan saja belum tentu masuk surga. Itulah keadilan, salah satu keadilan. Makanya gini Pak Logos. Ini kalau menurut akal saya, ya, ini mestinya pada saat Yesus menjadi manusia, ya kan? Kalau memang berbicara adil, mestinya mukanya Yesus itu ada yang putih, tangannya ada yang hitam, tangan kirinya ada yang bule, gitu loh. Artinya kita bicara kulit gitu loh. Itu bos. Terus gimana ini maksudnya? Berarti maha adil gitu loh. Berarti maha adil gitu loh. Mestinya adil harus berwarna-warni gitu. Adil itu gini, itu sangat saya bilang relatif. Ada orang bicara adil harus kepada makhluknya loh. Bisa ya, saja. Kalau bicara begitu nanti kan warnanya kan mungkin gini, kalau karya penyelamatan itu kan memang harus dimulai dari Israel. Karena dia akan disebut nanti keturunan dari Israel, kira-kira gitu kan. Makanya dia memang harus mewariskan semua bagaimana warna kulit dan sebagainya itu ciri-ciri orang timur. Ini secara akal berarti nggak masuk. Itu kan nggak masuk akal Anda kan. Kalau akal saya bagaimana masuk loh. Orang Afrika, bagaimana orang Belanda yang bule? Kan nggak penting. Sebenarnya yang paling penting bukan warna kulit, bukan artinya secara manusianya. Bukan itu, bro. Yang penting itu pengajarannya. Karena pengajarannya itu yang menyelamatkan. Jadi mau dia datang sebagai apa ya nggak masalah. Karena yang intinya itu pengajaran dia datang itu kan untuk memberikan pengajaran yang benar. Dan kedua juga untuk mati bagi dunia. Jadi masalah dia warnanya kuning, pelang atau warna pelangi itu nggak menjadi hal-hal yang perlu dibahas di ranah di sini. Secara akal mestinya Yesus itu punya kulit warna-warni gitu loh. Kan itu kan akal saudara, oke lah. Akal saudara kan menganggap adil itu seperti itu kan. Karena agama itu harus memerlukan akal. Gitu. Saya terima itu. Saya bisa terima kalau Anda memiliki pemahaman akal itu harusnya begini. Kan beda itu. Kalau akal versi yang saya itu bisa beda. Makanya saya bilang adil itu maksud saya, adil itu kan relatif ya. Oh, bukan relatif. Oh, relatif, bro. Karena begini, Anda kan mungkin saya punya anak ini, nanti anak saya kasih makan satu ini, yang ini padahal sama merasa nggak adil gitu. Aku anak paling besar, kenapa nggak paling banyak gitu. Dia maunya adil itu gitu. Makanya adil itu relatif. Susah itu dibawa dalam hal akal-akalan. Justru akal yang sehat. Akal yang sehat itu tahu bahwa adil itu relatif. Itu akal yang sehat. Kalau adil itu relatif, itu bagi manusia. Tapi bagi Allah, itu adil ya betul-betul adil. Gimana? Adil bagi Allah itu gimana? Dengan manusia. Kalau Anda tahu adil bagi Allah itu gimana? Berarti Tuhan nggak maha adil dong. Ya kan? Yesus nggak maha adil dong Pak kalau gitu. Saya bilang ini kan konsep. Anda yang membuat konsep adil itu gimana? Bukan Tuhan. Konsep Anda adil itu maunya Yesus itu datang dengan warna kulit belang-belang. Artinya mewakili semua manusia yang ada di dunia ini. Kira-kira gitulah kan. Itu kan maksudmu adil. Harusnya seperti itu dong. Saya bisa terima. Itulah konsep keadilan bagi Anda. Kan Anda yang bicara tentang akal saudara kan. Akal saudara menyatakan adil itu seperti itu. Mungkin kan menurut akal saya gitu. Loh, tadi Anda mengatakan menurut akal saya begini bla bla bla. Oke, saya paham, saya terima. Akal saudara menganggap adil itu modelnya begini. Oke. Tapi bagi Allah adil itu gimana? Ya kita nggak bisa bicara tentang adil Allah itu gimana. Saya nggak berani karena saya bukan Tuhan gitu. Keadilan Allah adalah sangat sempurna. Itu. Ya contohkan apa sempurnanya gimana? Baik manusia yang membangkang maupun manusia yang taat, semuanya diberi rezeki. Makanya itu kan adil dalam perbuatan. Kan adil dalam perbuatan. Kan macam ini adil dalam hal yang lain ada lagi. Enggak begini kalau Gus. Sama kalau bicara itu Yesus itu adil. Gini, makanya adilnya itu orang yang mengakui dia Tuhan aja nggak tentu selamat. Itulah keadilan Yesus. Karena Yesus itu hanya
menyuruh melakukan firman-Nya, taat. Udah, selesai. Kamu adilnya ke mana? Itulah keadilannya. Pak Ahmad sebentar sedikit. Jadi berarti Pak Logos, bentar Bang. Menurut Pak Logos berarti pengadilan di dunia ini, pengadilan dunia ya manusia ini relatif dong Pak. Tidak adil. Iya. Oke. Coba itu aja Pak. Di mana Anda bisa temukan pengadilan yang adil di dunia ini? Gimana? Di dunia ini kan keadilan itu memang nggak bisa dipastikan itu adil. Saya pertanyaannya, di dunia ini tidak ada yang adil menurut Bapak ya. Bagaimana menurut Bapak Yesus tentang keadilan Yesus? Ayo. Ya keadilan dia kan sudah firman-Nya, itulah keadilan. Yang diperkatakannya itu semua akan dikerjakannya, dilakukannya seperti yang dikatakannya. Mau itu siapa? Mau kau Kristen, mau Muslim, mau Buddha, Hindu. Apa yang kuperintahkan ini kerjakan. Kalau kau kerjakan kau selamat. Mau agama kau 5 susun pun nggak salah. Mau tingkat Yesus hanya untuk Bani Israel aja Pak? Nggak untuk Yesus ya? Perkataan Yesus ya? Iya. Waktu di bumi ya. Ada perkataan Yesus untuk dunia semua? Semua dunia? Ada. Di mana? Aku datang untuk orang berdosa. Itu perkataan siapa? Yesus. Yang berdosa? Siapa berdosa? Siapa aja yang berdosa lah. Kalau kau bilang manusia, semua pasti berdosa. Pasti ada yang bohong, pasti ada yang maling. Karena berdosa begitu ya. Jadi semua berdosa. Makanya dia bilang, aku bukan datang untuk orang benar, tapi yang berdosa. Gitu. Kan, dilanjut Bang Andi. Izin bertanya sekali saja ke Pak Logos. Boleh. Ini kan katanya statement Pak Logos berkata bahwa Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Sorry, bukan saya mengatakan. Bukan saya hanya mengulangi, itu beda ya. Matius 28 ayat 18. Ya berarti Pak Logos mengakui bahwa Yesus berkuasa di bumi dan di langit dan di surga gitu Pak. Iya, itu kata Alkitab ya, Matius 28 18. Iya, dan Bapak percaya kan itu? Iya jelas saya percaya bro. Oke. Anda aja pengikut Yesus nggak percaya, heran juga. Saya bertanya begini Pak. Kalau Bapak berstatement seperti itu, Yesus itu dihakimi oleh Paulus. Silahkan Bapak tunjukkan. Yesus dihakimi oleh Pilatus. Silahkan Bapak tunjukkan kapan Pilatus pernah dihakimi oleh Yesus. Ayatnya silahkan, kapan, cari buktinya. Gimana coba deh. Ini agak apa nih? Pilatus. Maaf, sorry Pak. Coba agak. Yesus itu disalib. Putus punya Pak. Nah, biar saya permudah ya. Boleh saya permudah? Silakan. Ya, menurut Bible atau yang dipercaya Pak Logos, Yesus berkuasa di langit dan di bumi. Tapi faktanya Yesus dihakimi di bumi. Kalau memang Yesus itu berkuasa di bumi, kapan Yesus menghakimi Pilatus? Begitu ya Pak ya maksudnya ya? Baik di bumi dan di akhirat. Silakan tunjukkan ayatnya. Kapan pernah Yesus menghakimi Pilatus? Silakan tunjukkan ayatnya. Maksudnya gimana sih? Aku belum sampai. Di dalam ayat Bible Pak, di Matius sejarahnya itu jelas bahwa Yesus dihakimi oleh Pilatus. Bahkan dia disiksa oleh pembuatnya, yang memutuskan itu Pilatus. Nah, bahkan berkuasa kan begitu. Berkuasa. Nah, sekarang saya bertanya, di mana pernah Yesus menghakimi Pilatus, baik di surga dan di bumi? Silakan tunjukkan ayatnya. Gini, kan saya ulangi lagi biar semua memang mendarat ya. Ketika di bumi, Yesus itu manusia. Ya, kita minta bukti kekuasaannya itu mana begitu Pak? Waktu di bumi apa kekuasaan Yesus? Dia ketika di bumi memang nggak berkuasa. Tapi berarti bertentangan dengan ayat itu. Yang katanya segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga. Pertanyaannya kan kita ingin bukti. Sebentar, dari kemarin berarti Bapak ini nggak paham ya? Loh, ya kita ingin bukti. Oke, Pak Handi kayaknya udah paham. Bentar. Pak Handi yang jelaskan. Jangan serah dulu. Kita ingin bukti. Bukan hanya klaim. Yesus mengklaim bahwa dia berkuasa di langit dan di bumi. Ya. Kita minta bukti, apa buktinya Yesus berkuasa di bumi?
Pertama dia menguasai kandungan ibunya. Tidak dia ganggu. Satu. Gini bro, gini ya. Perkataan Yesus di Matius 28 ayat 18 itu perkataan setelah dia menyelesaikan tugasnya dan Bapa menganugerahkan kepada dia. Setelah selesai mati, dibangkitkan dia. Setelah dibangkitkan, selesai, ya? Dengar dulu. Dibangkitkan dari antara orang mati. Kisah para Rasul mencatat dia 40 hari masih di bumi. Hari ke-40 barangkali ya, mungkin 41, dia naik ke surga. Ketika dia mau naik ke surga, dia berkata, kepadaku sudah. Ingat, catat kata sudah. Ingat ya, sudah. Tolong diblok, garis miring. Ya, lanjut. Sudah diberikan. Berarti sebelumnya kan belum gitu loh. Kapan itu belum? Ketika dia masih manusia. Ketika dia masih manusia, dia nggak punya kuasa seperti perkataannya itu. Perkataannya di Matius 28 ayat 18 itu terjadi karena dia sudah selesai melakukan tugasnya dan Bapa yang mengaruniakan kuasa itu kepada Yesus karena Yesus taat sampai mati. Itu berkuasanya kapan, Pak? Setelah Yesus mati dan dibangkitkan. Apa sekarang berkuasa? Gimana? Apa sekarang dia berkuasa di bumi? Kan sudah dicatat. Iya, sekarang dia berkuasa. Nggak, gini aja, bro. Gini. Saya rasa saya lagi Pak Sugi ini orang yang cerdas. Ketika dia naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dunia dan surga. Udah kan? Nah. Sudah. Iya, saya mau bukti. Nah, buktinya dunia aja surga. Iya, di dunia sekarang ini. Anda bilang sudah diberikan, berarti ya sudah diberikan selama di bumi. Kan itu kata-katanya telah diberikan. Kecuali kalau kamu setelah kamu naik ke surga, baru saya berikan. Kalimat kamu aja sendiri bilang sudah diberikan. Telah diberikan. Enggak, kita baca ayatnya aja. Nanti jangan buat tafsir sendiri ya. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Ingat ya, kenapa itu di mana Pak? Waktu di mana itu? Yesus di mana itu? Waktu dia mau naik ke surga, berangkat ke Galilea. Saya nanya waktu di mana itu, Pak? Di Galilea. Di dunia. Iya, saya nggak nanya di Galilea kan. Waktu di bumi dia berkata. Nah itu, oke. Waktu dia sudah naik, ya, waktu di bumi sudah ya. Anggap belum dikasihkan waktu di bumi. Sekarang kita minta bukti bahwa kekuasaan itu telah diberikan kepada Yesus. Buktinya mana? Ya perkataan dia itu, nanti mau gimana cara dia membuktikan kuasanya. Berarti sekarang ini belum ada bukti Yesus berkuasa di bumi ya? Oh, kalau bicara seperti itu nanti saya jelaskan bagi saudara nanti heran. Di pelayanan kami, di pelayanan kami itu mujizat-mujizat yang dari Tuhan Yesus itu jelas sekali. Mungkin Anda pernah tahu ya gereja Tiberias ya? Pernah dengar tuh ya? Yang maksudnya diberi kuasa itu kan artinya dia itu menguasai raja-raja di bumi. Bukan. Nah, kalau terjemahan aslinya kata kuasa itu exousia, sebenarnya lebih pas dikatakan hak. Pertanyaannya mungkin dipersingkat gini, apa sih yang dikuasai Yesus waktu di dunia? Apa yang dikuasai, Pak? Kan dari jelas di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala. Hanya ya, apa aja? Klaim lah. Ya, belum ada bukti, hanya klaim. Kan ada bukti kan dia bilang segala. Apa ya, aja itu udah ngerti segala. Pak, udah ngerti Pak itu udah ngerti. Yang dipertanyakan maksud saya apa yang dikuasai gitu? Segala. Buktinya. Apa saya sebutkan satu-satu Pak ya? Yang dikuasai Yesus selama hidup ya. Pak, seumur hidup Bapak nggak akan bisa habis. Nggak akan bisa habis. Contoh nih, yang dikuasai Yesus nih. Dia menguasai keledai orang 2. 1. Kan gitu. Dia menguasai salib yang dia pikul. Dia nggak menguasai bro. Di situ dia minjam. Iya, minjam ya dikuasai, dipakai kok. Jangan tafsir yang sesat bro. Tidak menguasai. Kalau menguasai berarti memiliki. Oh tidak Pak. Kalau bahasa hukum begitu Pak, memiliki bukan berarti sekarang gini aja. Itu sebenarnya teksnya orang pun menguasai Pak. Aduh. Teks Pak Handi tadi itu ketika di bumi ya, kan yang kita bahas tadi kan ketika si dia sudah dibangkitkan ya, ini kan ceritanya sudah jadi baru. Iya Bang, jangan dibahas sebelum dibangkitkan Bang.
Jadi kita ingin tahu aja mana Yesus itu berkuasa setelah dia naik ke surga itu kekuasaannya mana gitu loh. Mencakup seluruh surga dan bumi kan dan jelas di situ. Ya, buktinya mana? Kita kan nggak tahu buktinya. Contoh saya kasih contoh begini Pak. Nabi Muhammad itu raja di raja. Walaupun sekarang beliau sudah meninggal, itu kekuasaannya masih ada sampai sekarang. Bahkan siapapun raja sekarang ini, kalau tidak mengikuti bentar. Bahkan sekarang ini, raja siapapun dia, kalau tidak pakai aturan Nabi Muhammad termasuk kafir. Gitu loh. Nah sekarang raja mana yang pakai aturan Yesus? Kalau memang dia itu berkuasa. Gini, biar jangan Anda berpaham arti kuasa Tuhan di sini. Dia tuh bukan punya hak ya. Lebih tepatnya sebenarnya harus diakui itu hak. Kuasa itu exousia, bukan dunamos. Kalau kisah 1:8 itu kata kuasa itu dunamos. Kalau di sini exousia artinya hak. Kalau bisa saya terjemahkan lebih jelas gitu ya. Sekarang apa maksudnya kuasa itu? Kepadaku telah diberikan segala hak di sorga dan di bumi. Itu memang lebih tepat di sana. Begini, apa Yesus sekarang? Apa bukti? Ya semua apapun yang di sorga. Hanya kan begini. Ketika bicara hak kan termasuk bicara otoritas. Kan gitu ya. Di dalam otoritas dia, Anda jangan lupa dia itu juga kasih. Enggak, kita kan di dalam gini sebentar dulu Pak Sugi. Contoh nih Pak Sugi kan di dalam rumah tangganya kan Pak Sugi lah sebenarnya kita anggap lihat yang punya kuasa, kira-kira gitu ya. Iya. Nah, di dalam Pak Sugi menjalankan kekuasaan itu, Pak Sugi kan nggak mau sembarangan. Iya, betul. Terhadap maksudnya gini, ada istilah dalam sebentar dulu Pak Sugi. Iya, Pak Sugi harus gini. Ketika pun ada dengar dulu Pak Sugi. Ketika ada orang yang melanggar hak Bapak, mungkin Bapak kan tegur atau melakukan suatu tindakan-tindakan yang membuat dia harus sadar gitu kan. Nggak main langsung potong-potong leher gitu kan. Nggak langsung menunjukkan otoritas semeraut gitu. Ini hanya gambaran saja. Yesus begitu, kalaupun dia berkuasa sekarang ini di bumi, kita sekarang bicara di bumi ya, di surga itu nggak bisa kita bayangkan ya. Di bumi, ketika dia menjalankan kekuasaannya, haknya, dia juga bertindak berdasarkan kasihnya. Jadi setiap dia menjalankan otoritasnya, dasar dia melakukan tetap kasihnya. Karena kasihnya menginginkan semua orang diselamatkan. Artinya di situ dia ada kesabarannya menunggu, kesabarannya untuk beritakan, sampai nanti batas waktu. Ya masalah batas ini juga dia yang tahu. Kapan itu? Sekarang bukti real Yesus punya hak itu apa Pak? Buktinya sampai hari ini realnya Pak Sugi masih bisa hidup dan masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Bukan seperti itu, saya nggak pernah merasa. Kan Pak Sugi minta bukti. Merasa, saya itu ingin bukti. Kalau Pak Budi mau merasa soal perasaan itu udah lain cerita kan. Kan ada mau bukti. Saya sekarang pun saya bisa mengklaim haknya Allah itu hidup Anda. Pertanyaan saya saja. Sesuai pertanyaan saya saja. Allah itu saya dari hidup Anda. Loh jawabannya. Ayo. Bentar Pak Yesus. Pertanyaannya Allah itu hidup Anda. Ayo. Ini aneh ini. Aneh. Kuasa tapi tak berkuasa. Ini aneh. Apa kuasanya? Karena saya jelaskan ini, Pak Sugi berkuasa di rumah kan, tapi kan nggak bertindak ke dalam kuasa yang sembrono gitu kan. Ada perasaan-perasaan sayang itu kepada istri anak, kan ada kan. Saya seorang penguasa, saya punya namanya aturan. Iya. Sekarang aturan Yesus mana? Di dunia ini apa? Peraturan Yesus itu perintahnya mengasihi itu. Mengasihi dia. Kalau kamu nggak mengasihi, iya memang simple bro, simple. Apakah aturan Yesus itu kalau dijalankan cuma dua perintah? Cuma dua perintahnya, mengasihi dia. Ya oke. Apakah itu bisa kalau dijalankan bisa menjadi baik? Ya, lu otomatis. Oke, kita contohkan. Kasihi musuhmu. Iya. Oke, kalau ajaran ini dijalankan, maka penjajah tidak akan pergi dari Indonesia karena nggak boleh memusuhi. Hanya mengasihi saja. Mengasihi Indonesia menjadi baik. Dengar gini. Gimana? Kan saya bilang tadi, Anda jangan lupakan karakter Yesus itu kasih, kuasa, dan kekudusan. Baca yuk Wahyu 3 ayat 19. Dengar dulu, Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kudidik, kukasihi, kudidik dan kuhajar. Artinya di sini ada tetap aturan. Ketika contoh penjajah datang nih. Aturannya sangat jelas, Pak.
Kalau ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Diminta jalan 10 langkah, kamu jalan 100 langkah. Jika kamu dilempar dengan batu, lempar dengan pisang. Artinya kalau kamu dijajah, kasihkan semuanya itu. Kalau istrimu diperkosa, kasihkan anakmu. Bukan, itu tafsiran sesat itu nggak benar. Bukan itu. Nggak benar. Oke, kita karena itu semua sesat, pengajaran yang sesat. Bukan begitu, Pak. Artinya kalau bisa kita ambil kesimpulannya, ketika kamu dijahati, maka kasihkan yang lebih baik lagi, gitu loh. Bukan. Loh, jika kamu dilempar batu, balas lempar roti. Artinya jika kamu dijahati, balaslah dengan kebaikan. Iya, kebaikan. Nah iya, ketika kamu dijajah, jangan melawan. Jangan melawan, kasih itu penjajah. Kebaikan itu. Kebaikan seperti apa? Kalau Anda melawan penjajah, berarti Anda tidak mengasihi. Apakah itu kebaikan? Itu kebodohan, Boh. Kalau Anda memusuhi penjajah, mengusirnya, berarti kamu nggak mengasihi. Justru kalau ada penjajah. Kalau ke situ pakai perumpamaan, tapi dikasih perumpamaan nggak menerima gitu, Pak. Iya, aneh. Kita ada ngambang kemana-mana nih. Saya coba jawab dulu tadi. Itu realitanya seperti ngambang, kamu tuh asumsi, cuman mengarang dalam pikiran otakmu aja. Nggak boleh kita kasar-kasar. Waduh, nggak boleh begitu ya. Itu dalam pikiran otaknya. Nggak boleh kasar, nggak boleh kasar. Nggak boleh begitu. Jangan seperti itu. Dia kan memiliki perspektif sendiri terhadap ajaran agamanya. Ya harus kita hargai sebagai muslim. Cuma kita hanya ingin meluruskan saja. Terserah mau diterima atau tidak. Ketika kita dijahati, kita harus kasihi. Ketika kita dijajah, jangan mengusir. Kalau mengusir berarti kamu nggak mengasihi musuhmu. Berarti Indonesia nggak akan bisa terlepas dari penjajahan kalau ajaran Kristen diajarkan. Tidak ada penjahat di penjara. Pak Sugi yang mengartikan itu salah. Kan saya bilang. Kan Pak Sugi yang salah, Bang. Jelaskan yang begitu. Kalau ada penjajah gimana? Kalau di Islam tegas, Bang. Bentar, Pak. Bentar, aku kasih dalil Islam. Kalau di Islam jelas. Apabila kamu melihat kejahatan, maka lakukan 3 hal. Yang pertama dengan tanganmu. Yang kedua dengan lisanmu. Yang ketiga dengan hatimu. Membenci kejahatan. Jika kamu hanya membenci kejahatan itu termasuk serendah-rendah iman. Tegas. Ada kejahatan kita lawan. Ntar dulu Pak Sugi, ya saya jelaskan. Kasih itu bukan seperti yang Pak Sugi bilang. Jadi kasih sebentar, biar saya jelaskan. Kasih itu, ini lebih jelasnya itu Wahyu 3 ayat 19. Saya baca ya, Wahyu 3 ayat 19. Biar jangan asal kita buat tafsir-tafsir sendiri, jadi ngaco nanti memang. Lah kan jelas sekali. Dengar dulu, bukan kiri, kasihkan pipi kanan. Jelas dulu, dengar dulu. Ini harus jelas. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakalah hatimu dan bertobatlah. Jadi kasih itu bukan berarti hanya belayar. Ayat berapa itu Pak? Ayat berapa Pak di situ Pak? Wahyu 3 ayat 19. Nah, itu kan dari Yesus ke manusia, Pak. Ini dari manusia ke manusia maksudnya Mas Sugi. Justru karena itu kan Yesus memberikan contoh nih. Kita juga kalau seperti kata Pak Sugi tadi, ada orang yang mau menjajah kita. Contoh, gak usah lu ke bangsa, ke keluarga, ada orang mau maling gitu. Gak usah lu jauh ke satu bangsa. Dalam satu rumah tangga keluarga kita, ada orang mau maling. Pak Sugi, Bapak Sugi tahu. Dengar dulu Pak. Jangan dicegah maling, kasihkan aja yang banyak. Dengar dulu. Kemarin, saya dapat seorang maling. Tahu Pak Sugi apa yang kulakukan? Itu tumitnya itu kupecahkan Pak Sugi. Berarti Bapak melanggar perintah Yesus. Harusnya bilang sesuai dengan contoh. Ini Pak, bentar Pak. Kita bicara contoh saja. Bentar Pak. Bentar. Kita lihat contohnya yang diberikan Yesus. Ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Dilempar batu, balas lempar pisang. Diminta jalan 10 langkah, jalanlah 100 langkah. Jika kamu dimaling, kasihkan. Jangan sampai maling, kasih yang banyak. Gini Pak Sugi. Salahnya di mana perumpamaan saya salah? Pak Sugi, kan gini, iya salah. Perumpamaan kan ini dengar dulu. Ini kan perumpamaan ya. Dengar dulu. Ini kan kasihkan mobilmu Pak Sugi, dengar. Perumpamaan itu kita harus kembali ke masa itu. Nggak boleh kita menjelaskan perumpamaan itu apalagi secara letter-let.
Pak Sugi coba Bapak baca Wahyu 3 tadi gimana bunyinya, Pak? Sebentar. Perumpamaan itu kan saya tahu artinya ya. Arti perumpamaan itu menempatkan sesuatu di samping yang lain untuk perbandingan. Jadi bukan berarti secara letterlet itu dilakukan. Enggak, namanya perumpamaan. Jadi Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Bukan ke situ artinya. Pak Sugi kan menafsirnya ke sana. Artinya apa? Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, cocok kalau kamu dirampok. Ya, jangan dibalas itu perampok. Kasihi, maafkan. Loh, kan itu kan tafsiran orangnya yang iyalah. Kasihi di situ artinya coba dibaca Wahyu 3 tadi. Maafkanlah. Artinya kalau kamu dirampok, maafkan. Jangan dibalas kejahatan itu. Iya, bentar Mas Sugi. Coba dibaca Wahyu 3 tadi. Kejahatannya itu kan harus disiplin memang. Wahyu Tapi 3 berapa tadi, Pak? Kematian. Wahyu 3 tolong dibaca. Yang kebanyakan yang bicara yang enak. Wahyu 3 ayat berapa, Pak? Biar Wahyu dibaca 3 tadi yang lupa itu. Pak Logos, Wahyu 3 ayat berapa, Pak? 19. 16? Coba dibaca, Pak. Coba dibaca. Bantuin baca aja kalau yang bisa, atau bisa screenkan gitu, biar cepat. Iya, Yesus tadi kan mengatakan apa? Yang Bapak omongin tadi itu loh, Pak. Wahyu 3:19. Apa omongannya? Coba Bapak baca. Iya, Bapak baca. Saya lagi nggak buka Alkitab, Bapak. Aduh. Aku bantu saya screen dah. Wahyu. Ada bisa nggak di situ lebih cepat? Udah ada. Tutup Bang. Ya. Tabrak aja. Bisa kok. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ini yang ngomong Yesus ya. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak itu menemukan maling. Lalu Bapak pukul tumitnya sampai hancur. Kenapa tidak Bapak bilang Yesus saja yang akan menghajar kamu? Enggak, karena memang saya gini, itu maling. Udah 2 kali melakukannya. Itu yang ketiga saya. Jadi kita kan sudah kasih seperti kasih kesempatan gitu. Jadi kalau tapi nggak menjadi soal itu, nggak menjadi soal itu. Dengar, dia melakukannya sama istri saya 2 kali. Jadi melakukan apa? Yang ketiga merampok gitu ya. Ketiga saya temukan langsung, saya lihat. Nah ini kan masalahnya gini, kita harus ditegur juga dia karena udah perlu dihajar, tapi jangan inginkan kematiannya. Nah, itu baru salah. Sama seperti kepesan di dalam Amsal, kalau anakmu bersalah tegur, pukul dengan rotan. Apakah di dalam Wahyu 3 tadi ini berbicara tentang kematian? Oh, enggak ada. Ini justru enggak mengharapkan kematian. Enggak ada ya. Tegur dan bukan matikan. Coba Bapak lihat dengan seksama. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Di sini Yesus sendiri yang mengatakan. Tetapi Bapak sudah menghajar maling itu. Ini Bapak melanggar atau tidak? Oh, enggak lah. Oh, tidak. Berarti Yesus tidak perlu bagi Bapak untuk menegur dia. Bapak aja yang enggak, itu urusan Yesus itu nanti sama dia. Yesus sama dia, saya sama dia gitu loh. Tetapi di sini ayatnya Yesus yang menegur dan menghajar. Kenapa Bapak yang menghajar? Ya karena kan Yesus sudah ngasih contoh nih. Bapak sudah bikin rusak tumit maling itu loh, Pak. Iya. Bapak merasa bersalah nggak? Oh, nggak bersalah saya, karena bagi saya Anda ini bertindak sebagai Yesus. Bentar, gini. Kan gini. Berarti Dia Anda kan bertindak sebagai Yesus. Justru saya bisa dikatakan masih beri kesempatan sama dia. Dia itu udah dikeroyok massa, udah hampir sampai tingkat mau dikeroyok, mau matikan gitu loh. Saya masih bersyukur, masih melakukan pembelaan. Saya larang itu jangan muka, dada jangan dipukul. Karena apa? Karena kalau muka dipukul, penyok-penyok nanti bisa menjadi masalah atau nggak berdampak panjang sama dia. Nah, jangan kalau dadanya dipukul bisa mati. Nah, setelah itu Bapak patahkan tumitnya. Bukan patah, saya pukul tumitnya supaya apa? Mata kaki ya, bukan tumit ya, mata kaki. Tadi dia. Bapak bilang Bapak hancurkan tumitnya. Iya, maksudnya supaya apa? Karena dia merampok nih. Supaya apa? Dia nggak bisa jalan gitu ya, Pak? Biar dia juga nggak melakukannya lagi ke depan. Minimal berarti dia cacat terganggu. Iya, terganggu dia. Daripada Anda kan tahu ini. Akibat dampak yang dilakukan mereka ini, itu sudah ada beberapa korban. Mereka rampok jatuh dari kereta, mati kena tabrak. Jadi gini, kita kan punya sejarah. Yang mana nih?
punya sejarah ini. Jadi kita bukan asal kejadian langsung kita hajar. Itu katanya kasih kayak gitu. Loh, berarti bertolak belakang dengan ajaran kasih dong. Enggak, yang dimaksud kasih jangan jadi membuat dia binasa. Bapak kalau gitu Bapak main hakim sendiri dong. Oh enggak. Leset namanya mana seperti itu. Kalau kami misalkan mohon maaf Pak, dalam ini jelas Pak, tangkap bawa ke pengadilan atau ke polisi. Mungkin jelas. Gini, mungkin kasusnya kan beda. Saya bilang tadi. Mereka ini sudah sering beroperasi. Bahkan sampai ada beberapa kasus mereka lakukan sampai membuat mati yang dirampok jatuh dari kereta dihantam mobil dari belakang. Oke, berarti yang ayat 19 ini nggak sebentar. Pergunakan buat kita ya Pak ya? Sebentar gini, ini juga sudah residivis ya, istilahnya gini, memang sudah sering keluar masuk gitu ya. Iya, benar Pak. Apapun yang Anda lakukan di sini salah Pak. Karena menurut Yesus, itu kesalahan itu harus dimaafkan sampai 70 kali. Kata maaf di sini, kata maaf mengampuni ini tidak memperpanjang kasus loh maksudnya, tidak dibawa terus masalah ini. Nggak harus tahu dulu. Nih Pak, saya cek ini karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anaknya disayangi. Ya anak, emangnya kalau berarti, anak salah itu nggak dihajar apa? Kalau salah? Oh sampai hancur gitu sampai nggak bisa jalan Pak? Coba yang share screen itu tolong di Matius 18 ayat 22 seperti yang dikatakan Mas Sugi tadi itu. Kasusnya kan beda. Berapa Pak? Matius 18 ayat 22. Benar itu Mas Sugi itu ngomong. Iya. Harus diampuni sebanyak 77 kali. Harus. Harusnya Anda nggak boleh itu meremukkan kakinya. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Coba ke atas. Jadi tahu kita runut. Ayat dari ayat 21. Itu. Nah, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai kapan? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ngerampok, maling ke Anda itu berbuat dosa. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nggak perlu meremukkan kepalanya, harus diampuni terus. Supaya kejahatan semakin merebak. Akan bolak-balik kita ngomong per 1 kali gimana, kan saya ceritakan tadi. Siapa? Ini kan 77 Pak, jelas Pak ayatnya. Iya kan 15 kali. 7 kali. Itu Anda jangan salah pahami. Berarti harus 409 kali kita. Saya tanya dulu. Nanti kedatangan Yesus kedua kali kan itu bicara batasan tentang pengampunan. Wow. Kalau ini Yesus batasan pengampunan, kalau yang tadi boleh dipergunakan gitu ya Pak? Enggak, maksudnya gini, setiap pengampunan itu bukan berarti itu berjalan pengampunan yang dimaksud ini bukan berarti tidak ada konsekuensi. Pengampunan yang dimaksud di sini jangan ada dendam. Setelah kasus itu selesai. Jadi, itu salah Anda yang salah mungkin ya, salah memahami. Kalau di dalam Islam itu simple logis gitu loh, nggak ambigu Pak. Kalau kamu dijahati balas, tapi jangan melampaui batas sesuai dengan perbuatannya. Enak di dalam Islam itu. Tapi kalau di sini kasihilah musuhmu, berarti ketika kita membalas kejahatan tidak bisa dikatakan itu mengasihi. Gitu loh. Karena begini sih Ustaz. Karena di ajaran Kristen itu tidak ada yang namanya tentang iya. Terus hablum minasnya juga nggak ada tentang kemanusiaannya gitu, nggak ada. Hanya cerita tentang Islam tegas, Pak. Sebelumnya jadi mereka mengartikan sendiri-sendiri. Sebenarnya gini, saya batasi ya, saya sampai jam 12 ya. Ya silakan. Seperti biasa. Iya Pak Logos. Ya besok saya ada jobnya. Ya kalau memang udah capek nggak apa-apa Pak Logos, disimpulkan aja. Dari tadi juga Anda perlu istirahat mungkin. Gini. Ya silakan Pak. Kalau bicara tentang kasih tadi, jangan disalah arti begitu. Karena Yesus juga mengingatkan seperti di Wahyu 3:19 tadi. Pengampunan standarnya tidak jelas, Pak. Memang nggak ada ukuran yang. Iya, kalau di dalam Islam standarnya jelas. Bagaimana kita menghadapi musuh? Balas kejahatannya, tapi jangan melampaui batas.
Itu ya standar gini dia. Gitu loh. Pengampunan sebenarnya dalam kekristenan itu lebih kepada jangan menginginkan kematian. Itu yang lebih sebenarnya standar di situ. Itu kan berarti bukan berarti ada contoh jangan sampai kematian sampai cacat nggak apa-apa ya Pak? Ya kan nggak mati dia. Kalau kan pertimbangan iya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang. Apapun jawaban Pak Logos itu jadi gini, kalau ada maling sampai cacat apa-apa yang penting nggak mati gitu Bang. Kan gini kasusnya kan saya sudah jelaskan. Ini ada jangan langsung gini aja Pak Logos simpulkan aja, jangan dibantah dulu. Pak Logos mau istirahat. Pak Logos simpulkan. Habis ini Ustaz Sugi dan Ustaz Ahmad gitu. Lanjut. Tindakan saya itu tetap karena ada pertimbangan. Pertama, ini orang sudah bolak-balik keluar masuk penjara. Kedua, tindakan mereka sudah sering mereka lakukan di daerah kita. Dan sampai menimbulkan korban. Sedangkan istri saya pun 2 kali kena korbannya kan mereka ini. Jadi memang saya jujur sih nggak tahu persis itu orangnya, tapi mereka grup. Nah, kebetulan salah satu mungkin mereka itu orangnya, karena mereka ada beberapa orang gitu ya, mungkin tim grup itu. Memang saya akui mereka ini orang-orang yang narkoba gitu ya. Dan mereka sudah resah memang penduduk di sini karena kelakuan mereka. Dan saya sekali lagi tindakan saya bukan tanpa pertimbangan. Justru karena saya pertimbangkan, kalau nanti dilapor ke polisi, itu sebentar keluar lagi, sebulan 2 bulan muncul lagi. Kan kembali ke adilan tadi itu. Saya nggak tahu bagaimana bisa terjadi seperti itu. Dan kita nggak bisa lagi. Jujur kita kan ini kesabaran itu makanya Allah disebut bukan maha sabar Tuhan itu, tapi panjang sabar. Kalau versi kami panjang sabar. Kenapa? Panjang itu bicara ukuran bicara batasan. Ada batas-batasnya. Kalau kita pertimbangkan ini udah kelewatan. Bonyok-bonyok pun nggak jerah juga nanti. Bikin cacat aja sebagai pengingat atas dia bahwa yang dilakukannya itu udah berampaknya dari luar biasa. Syukur nggak mati. Kan kira-kira gitu. Karena sudah memang hampir tuh mau dimasa rame-rame. Sudah pentungan. Kita tahu sendiri kalau udah orang-orang seperti ini biasanya ujungnya kan mati. Udah ada tuh lagi bawa bensin pun mau dibakar tuh. Kalau begitu kita kan justru karena kita masih ada perasaan sama dia, kita kasih aja pelajaran seperti itu. Dan ketika dia nanti mau bertindak, ya udah ada ngerti, udah susah karena apa? Udah cacat. Syukur-syukur dia sadar dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Karena untuk mulai kejahatan lagi mungkin udah susah gitu. Kira-kira itu ya. Oke lah bro ya. Itu kira-kira kesimpulan dari saya. Jadi sebelumnya teman-teman kalau ada diskusi yang agak saya minta maaf. Ya, supaya kita besok-besok ketemu lagi ya kan. Siap. Makasih Pak Logos. Sama-sama Pak Logos. Saya juga kalau ada kata yang sama, saya minta maaf. Oke. Terima kasih ya. Selamat malam. Ya. Salam ya. Yuk, malam Pak. Jadi untuk itu sebelum ditutup statement untuk Ustaz Sugi. Silakan. Baik, di dalam Islam semuanya tidak ada yang ambigu, jelas dan tegas. Makanya banyak negara-negara yang memakai hukum Islam, tapi tidak ada satu negara pun yang pakai hukum Kristen. Karena Kristen tidak punya standar untuk menghadapi sebuah kejahatan. Kristen tidak punya aturan masalah kenegaraan. Tetapi Islam, subhanallah, bagaimana kita diatur oleh Allah, bagaimana kita menghadapi kejahatan. Contoh di dalam surah Asy-Syura ya, ayat 40 itu, langsung artinya saja. Dan balaslah suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Jadi jelas sekali di ayat ini, Allah itu membolehkan kita membalas kejahatan, tetapi tidak boleh melampaui batas begitu. Dan Nabi juga bersabda, apabila kamu melihat kejahatan, maka cegah dengan tiga hal. Yang pertama dengan tanganmu, cegah orang jangan berbuat jahat. Kalau tidak mampu lisanmu, nasihati dia, jangan kamu berbuat seperti itu. Nanti kamu berdosa. Ya, nanti kamu akan dihakimi masyarakat dan sebagainya.
Kalau toh tetap tidak mampu lisan kita mengucapkan itu, hatimu menolak kejahatan itu, hatimu membenci kejahatan itu, tapi itu termasuk serendah-rendah iman. Islam tegas. Ya. Dan lagi saya buktikan tadi kepada Pak Logos bahwa Yesus tidak punya kuasa apapun di bumi. Buktinya tidak ada satu negara pun, raja manapun, Raja Louis sekalipun memakai hukum Kristen. Tetapi bisa kita lihat bagaimana kekuasaan Rasulullah, raja di dunia ini. Kalau di akhirat adalah Allah rajanya. Malikil Mulki itu Allah, Malik Yaumiddin itu Allah. Tapi di dunia ini Nabi Muhammad sampai saat ini masih menjadi raja. Siapapun penguasa, sehebat apapun kekuasaannya, seluas apapun daerahnya, kalau dia tidak mengikuti aturan Rasulullah, dia kafir. Jelas ya? Oke. Rasulullah adalah raja di dunia ini. Terima kasih. Bang, nambah sedikit aja Bang. Ya, ini Bang, nambah sedikit. Ya, silakan. Supaya jelas ya. Kayak misalkan hukum pancung, ini yang sering digoreng. Kayak tadi hukum pancung ya, leher. Begini, Iwan Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum Islam atau hukum pancung itu ada aturannya. Oh iya. Nah, ini supaya Iwan Villa tahu. Di depan terdakwa lah ya, yang mau dipancung, itu ada keluarganya. 3 langkah depan Algojo akan memancung. 1 langkah dia nengok ke keluarganya kanan. Kalau ada yang angkat tangan, dia berhenti di situ. Selesailah itu pancung. Misalkan nggak ada, langkah kedua, lihat lagi, noleh ke kanan, nggak ada juga yang ngangkat tangan. Langkah ketiga, kalau ada langkah 3 mau langsung pancung, angkat tangan, tak jadilah itu pancung. Apa adil nggak di situ? Adil. Itulah keadilan dalam Islam. Silakan Bang Andi, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Cukup kira-kira semua ya. Karena iya, tadi kan Bapak siapa Pak Rema itu. Ya. Pak Rema itu berniat tadi untuk membawa Wahyu 3 itu sebagai alat menyerang kita gitu. Jadi saya juga bisa menegur orang yang bersalah kepada saya gitu. Ternyata ketika dia mengeluarkan pistol itu, peluru itu menyembul keluar kepalanya sendiri gitu. Jadi di sana itu Yesuslah yang menegur, bukan dia sendiri yang seharusnya menegur. Nah, gitu. Makasih Bro Ethan, ini masih live. Silakan Ustadz Harjoko Ahmad disingkat sebelum ditutup. Oke Pak, saya hanya menambahi Ustadz Suki. Jadi Islam itu di situ itu ada hakullah ya, dan hak adami atau hablum minannas atau hablum minallah ya. Hablum minallah ini tidak terbatas. Kalau hablum minannas itu terbatas. Lah, di ajaran Pak Logos ya yang dianut ini bercampur baur antara sifat Tuhannya dan sifat hambanya, sehingga tidak ada titik temu di situ, saling berbenturan. Tapi kalau di Islam sudah jelas hakullah atau tentang hablum minallah ini tidak terbatas. Tapi hak adami atau hablum minannas ini sangat terbatas sebagai seorang hambanya. Begitu Pak Handi. Iya. Terima kasih. Amir? Boleh saya satu nih Bang Andi. Saya tambahin sedikit ya. Nah, tadi yang terakhir statement tentang Pak Logos membuat cacat kepada seseorang itu bertentangan dengan Alkitabnya sendiri. Nah di situ jelas mengatakan kasihlah musuhmu, tampar pipi kanan kasih dompetmu. Nah ini bertentangan sekali ini. Nah ini pemikiran yang manusiawi dicampur adukan dengan kitabnya sendiri. Jelas di sini Pak Logos menentang dengan kitabnya sendiri. Sering kita berargumen dengan teman-teman Kristen ya. Pasti mereka itu mengandalkan ada musuh bagaimanapun kasih, doakan saja. Tapi yang satu ini aneh dan nyeleneh sendiri. Karena dia dengan sengaja membuat cacat dengan alasan kalau nggak dibikin cacat dia akan melakukan perbuatannya lagi. Di samping bertentangan dengan hukum dunia yang di sini membuat cacat dan dia main hakim sendiri. Dia juga melanggar dari
Alkitabnya sendiri. Nah, inilah kerancuan mereka ini. Kalau dalam sisi menguntungkan pribadinya, dia akan menggunakan hukum logikanya sendiri, dipakai sendiri logikanya. Dan logikanya itu bertentangan dengan hukum undang-undang Indonesia dan juga bertentangan dengan biblosnya sendiri. Nah, kalau sudah pakai begini, ya terserah kalian yang di luar sana. Pilih yang mana. Islam jelas, tegas, lugas, dan terukur. Itulah Islam. Sebenarnya bagi beberapa orang ya, yang menderita dari kasus seperti itu tuh lebih baik gue mati daripada cacat seperti ini dibikin orang. Paham gak ya? Oke, baik. Iya kan? Oke, ditutup nanti baru bicara bebas. Bampe mau ditambahin, Bampe biar adil. Bampe mau nambah, silakan. Iya, begini kan dia bilang bahwa agama itu tidak penting. Ada kan dia bilang tadi kan. Nah, jadi saya bilang kalau agama itu kan hanya kata dalam bahasa Indonesia. Namun artinya di dalam KKBI itu adalah ajaran. Padahal kan dia sudah menyebut tadi bahwa ajaran. Jadi bertentangan dengan apa yang dia bilang. Kalau Islam itu mementingkan agama. Padahal agama itu hanya sebuah kalimat yang artinya adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata cara keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi intinya agama itu hanya sebutan. Dan definisinya sudah dijelaskan bahwa itu adalah ajaran. Dan dia bingung mengartikan atau mengartikan agama itu terlalu sempit gitu loh. Padahal agama itu sudah ada definisinya. Baik, kita tutup ya. Dari agama itu sendiri kita tutup dulu. Artinya kan tidak, agama kacau. Orang yang beragama berarti pikirannya tidak kacau. Yesus tidak beragama katanya kan, berarti pikiran Yesus kacau. Udah gitu aja. Oke, baik, terima kasih ya. Mas Andi sebentar sebelum ditutup ya. Ya pemikirannya kacau balau tadi dia. Satu sisi dia kalau lagi menang posisi ya, wah jangan Yesus itu penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita serang dengan masalah Yesus itu agamanya apa? Wah dia mengatakan Yesus itu tidak punya agama. Dia mengatakan dengan sendiri kok. Yesus tidak mengajarkan mau beragama atau tidak, itu terserah pilihan manusia masing-masing. Lah ini kan jelasnya ngawur. Berarti ajaran apa yang Yesus bawa ke muka dunia ini? Tidak ada. Sedangkan kita yang di Muslim jelas, kita ini ajarannya jelas dan tidak remang-remang. Itu sih penjelasan terakhir dari saya. Silakan Mas Adi dan teman yang lain untuk ditutup. Ya, kita tutup aja ya. Oke, makasih. Makasih semuanya yang telah berbicara di sini dan Ikhwan Billah yang ada di live chat baik di Julfikar Official, Salam Akal Sehat, Andi Celebes TV, Sonya Denopa Channel, dan Sakuragi, Taisa Sakila, Wa Empire, dan semuanya ya. Yan JCC, Bang. Yan JCC dan lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu. Al-Mahaba, Basin Channel, siapa lagi dan lain-lain dah. Saling mengunjungi juga dan sekali lagi bahwa kita punya gerakan menolak channel Kristen. Anda satu majelis dengan mereka, artinya Anda ikut berperan untuk membantu mereka dalam hal misionaris pemurtadan itu. Untuk itu saudara Ikhwan Billah di mana saja berada, mari bersatu. Ya, kita cegah semua itu, sobat-sobat mereka, kebohongan-kebohongan mereka, fitnah-fitnah mereka, karena yang mereka unggulkan adalah fitnahan itu sendiri. Karena kalau mereka memakai akal sehat dan jujur, tidak akan bisa banyak data yang mereka pakai. Data mereka adalah sumbernya adalah fitnah. Terima kasih semuanya atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin pinter aja Bang Andi ini saya tengok. Ada gurunya. Gurunya apa dong? Pas nggak disebut. Jadi ya itu tadi. Lalu masih live Pak, dioplay-kan dulu. Dioplay-kan dulu Pak. Offline. Yang masih live, tolong. Tahan dulu ya, beberapa menit ke depan, tahan dulu. Aku cek dulu Bu soalnya ini Mas. Cek dulu. Ya nggak, saya berhenti.
Dari tadi nggak dengar suaranya Bu Yosi. Assalamualaikum Bu Yosi, udah bangun belum? Assalamualaikum, waalaikumsalam, baru bangun nih saya nih. Biasanya gitu nih. Masih live ini punya aku nih. Ini masih live ini. Gimana menutupnya orang sopirnya ada di sono, ntar telepon dulu. Siapa sopirnya? Bosonya taruh di waiting room dulu, Pak Jul. Enggak kapok lah. Taruh waiting room bosonya. Mati, jangan! Oh, ada tuh. Allah. Udah aku matiin loh itu. Masih live itu. Teriaknya ngagetin orang. Ini kaget saya. Jahat banget. Iya bengok-bengok. Iya bengok-bengok lah aku tanpa sadar. Rupanya mute. Sampai kaget. Dan tadi aku teleponin pakai headset. Kaget saya. Kaget saya. Untung jantung ini buatan Tuhan, bukan buatan Jepang. Oh tadi ini ya teriak aku di sana ya. Abis aku ngomong nggak didengar. Kencang kali. Wah you sotet. Ngomong nggak didengar pakai bahasa roh kali Bu. Rupanya tak mute. Pak Yosi. Assalamualaikum. Kalau nggak aku taruh waiting room nih, nggak nyaut nih. Tidur ya, atau lagi ada aktivitas. Kalau nggak kick aja lah kick. Dua-duanya nih. Orang di sini tidur aja. Jahat banget. Oke udah steril ya, steril. Udah selesai. Steril. Ya, begitulah kelucuan mereka itu. Tadi yang betul-betul dia terbungkam. Menurut Anda Yesus tidak mengajarkan Taurat kepada muridnya? Aku kasih ayatnya bungkam nih. Dia dari Uniriva saja udah bungkok gitu. Sebenarnya berputar-putar dari pertama debat sama Uniriva tadi kan. Dia udah kena. Emang kan di sini kan kita butuh dia putar-putar, Pak. Kita butuh itu. Itu doang. Makanya harus kalau nggak muter-muter kita nggak sampai 3 jam loh, Bang. Iya gitu. Kalau langsung dia bilang, aku langsung ampun deh. Islam yang paling benar sadarkan saya. Selesai dalam waktu 5 menit. Itu channel Bang Zuma masih live tuh. Oh masih live ya. Kayak tadi malam itu. Bang Zuma ada siapa? Sebentar langsung syahadat. Allahu Akbar. Betul. Nggak nyampe setengah jam langsung syahadat. Subhanallah. Subhanallah. Sampai saya nggak tidur sampai pagi. Iya. Allahu Akbar. Ya, siapa itu maaf. Udah ada. Nanti ke rumah admin sini, ke rumah admin biar aku ceritain sini. Ayo. Saya mau dengar. Yuk, sekarang ya. Udah Bang, jangan Bang. Nanti aja. Gak apa-apa kan. Nanti aja. Bentar dulu, masih ada yang live, Iya, tahu Bang, supaya nggak bobo busonyanya. Kalau ngomongin sekarang bobo. Itu sama aja. Ayolah Pak De. Bang Imana sudah duluan. Channel Banjuma masih live, Makanya pindah. Biar Bang Imana siapa nunggu dulu sama dia di sana. Ian siang Pak De. Yuk. Jangan nanti aja. Biar sendiri ntar tunggu. Ini ada Joe Filtri siapa ya? Tunggu dia balik lagi sini nggak apa-apa. Ayo kita ada Pak Ibadah sudah ke sini dia. Ke sini dia. Ayo ke sana. Kok dikerjain? maksudnya saya mau nyapu dulu, mau nyalain AC. Betul. Baik Bang Imanes. Ada yang salam nggak di sana? Pasang dulu AC, Pak Imanes. Waalaikumsalam Bunda. Pak De. Kik aja ini taruh di waiting room ini. Pak De. Baru di waiting room aja ini. Iya nggak niat. Ini baru bangun Pak. Tuh kan. Terus saya terbang. Cuci muka dulu. Pak De, Amir perintahkan untuk tidak bicarakan itu sampai Amir. Iya, jangan. Amir bilang boleh dibicarakan ini urgent Pak De. Tolong, maaf busonya. Tolong Pak V, busonya, Pak V dan yang lain tolong mengerti. Ini hanya orang-orang tertentu, bukan meremehkan kalian, tapi ini sangat berbahaya. Ya, tolong mengerti ini. Oh ya, tingkatnya sudah. Nanti kalau sampai orang tersebut sudah ketemu Pak Yan sudah mengklarifikasi, karena orang tersebut sudah berada di rumah Pak D, baru boleh diceritakan. Tolong. Tolong Pak V, Bu Sonya dan yang lainnya.
bukan meremehkan kalian, dan bukan ini masalahnya bahaya. Bukan hanya untuk orang tersebut, tapi juga untuk orang yang menolongnya. Ya, tolong itu. Oke, lanjut Pak D. Makasih. Benar. Itu juga komitmen tadi pagi itu, komitmen. Ya gini ya, di JCC ini bukan gila konten ya, bukan gila tenar. Jadi ada hal tertentu yang sementara kita jaga demi keselamatan saudara kita. Jangan sampai ada suatu hal-hal yang bisa mengakibatkan, bisa sampai nyawa loh ini. Saya pikir bisa sampai nyawa ini. Betul. Bener ini bisa sampai nyawa ini. Jadi mohon maaf, memang kami belum bisa menceritakan keseluruhan. Tapi pada poinnya YCC dan juga teman-teman yang lain itu dalam membuat konten jangan asal saya dapat konten, dapat duit. Iya. Ayolah, siapa tadi yang mau ke admin? Tunggu Pak D. Bentar dulu Bu. Ya, udah nggak jadi Bu. Jadi gini. Ya seperti hal ini nggak boleh diekspos. Maaf Bu Sonya, tolong Bu Sonya. Ya untuk Walaupun kasus di ruang ini admin tutup dulu. Tidak boleh ada satu orang pun selain 6 orang itu yang tahu siapa dan apa dia. Bang Zuma masih live ya? Masih live? Iya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, masih live nggak apa-apa. Dia supaya didengarkan jelas oleh di luar sana. netizen, dia didengarkan oleh netizennya Mas Zuma. Jadi saya memberitahu kepada teman-teman yang ada di Zulkifli M. Abbas, kami di JCC itu tidak asal membuat konten, jadi tidak asal comot, kami menyaring dan memilah. Sehingga karena kami sudah berbadan hukum ya, jadi kami betul-betul berhati-hati di samping untuk menjaga keselamatan yang ada di JCC, juga menjaga keselamatan ada 2 orang sana berikut keluarganya yang perlu kami lindungi. Memang kalau kita explore ya, ini luar biasa sekali nih. Tingkatnya bisa saya katakan bisa kita tingkat nasional. Bisa saya katakan begitu. Bener ini saya ngomong. Jadi JCC tidak asal comot, tidak asal bikin konten, terus ngejar viewer yang banyak. Bukan itu tujuan kami. Jangankan untuk umat Islam, sedangkan ada yang namanya si Joker itu aja, dia pernah datang ke sini, terus berbicara sesuatu mengenai pribadinya yang menurut saya ini nggak pantas kita live-kan karena orang tersebut di luar kontrol. Saya langsung cut untuk menutup live saya. Karena kami tidak mau mengeksplor keburukan seseorang demi konten, tidak mau kita di sini. Kita memang mencari viewer, kita memang mencari rezeki, tapi nggak semata-mata asal dapat konten terus mengorbankan orang lain. Bukan itu sifatnya Yesus. Demikian ya, semoga yang di Tuan Villa yang ada di Zulkifli M. Abbas dan juga mungkin ada yang masih merelai di tempat kami. Inilah sifat kami, inilah JCC. Dan juga yang teman-teman di sini harap benar katanya Bu Yosi tadi, memang kita tadi malam berkomitmen hanya orang tertentu saja, dan itu saya pesan untuk ditutup rapat dulu. Nanti pada waktunya dan kita mendapatkan izin, insya Allah teman-teman akan mendapatkan kabar. Gitu, Mas Andi. Ya betul. Jadi serahkan dulu ke JCC intern ini. Nanti Bang Ian, kalau saya yang diperintah saya akan selesaikan karena saya dekat gitu ya. Yang jelas ini nggak boleh diekspos dulu karena ini sangat-sangat berbahaya. Dan kedua ini kalau diekspos meledak dan bisa menjadi polemik. Dan nilai jualnya sangat tinggi. Betul. Nilai jual sangat tinggi. Tapi kami betul, kita bergeser ke tema yang lain aja kalau begitu. Oke. Baik. Kita bikin tema apa ini? Jadi lanjut Bang Andi. Untuk admin di M. Abbas, sebentar Pak Yuk, tolong di offline dulu admin, kalau nggak saya telepon sekarang. Ya di telepon dulu Mas Andi, mungkin tidur. Ya baik, saya standby. Atau pindahin ke Watin Room aja sementara. Boleh, ntar yang mana? Nggak apa-apa. Kajian khasiat aja Pak. Masul. Mana adminnya ini? Tiduran nih. Admin Zuma ntar tak taruh di
di waiting room. Sorry, saya masukin. Halo? Halo? Iya, Bu. Maaf, saya